Benar juga. Tapi itu tetap tidak adalah keracunan. Aku tidak peduli, apakah ini keracunan atau bukan. Siapa di antara kalian berdua yang bisa menyembuhkanku? Aku akan merekomendasikannya untuk masuk lembah dokter jahat. Ketua Liu Anda mengatakan itu. Sudah disepakati. Aku tidak akan menarik ucapanku. Hai, aku menyarankanmu untuk tidak menusukkan jarum itu. Jika tidak racunnya akan menyebar. Aku benci. Aku sudah berpraktik kedokteran selama puluhan tahun. Bagaimana mungkin seorang dokter hewan rendahan sepertimu bisa berkomentar? Ketua Liu, bagaimana ini bisa terjadi? Tanpa diduga dia ternyata benar. Kenapa kau menatapku? Tidak ada apa-apa. Ngomong-ngomong, apa yang akan terjadi pada Ketua Liu? Jika aku tidak salah, awalnya racunnya hanya terbatas pada area kecil di perut itu. Kini telah menyebar ke seluruh tubuh. Tidak akan fatal dalam jangka pendek, tetapi rasa sakitnya akan tak tertahankan di seluruh tubuh. Betulan. Tolong aku. Tolong aku. Kau harus segera menyembuhkan Ketua Liu kami, jika tidak, bunuh tanpa ampun. Ya, bunuh tanpa ampun. Sepanjang hidupku, aku paling benci diancam oleh orang lain. Karena itu masalahnya. Jangan salahkan kami jika bersikap tidak sopan. Dengan sikapmu itu, kau bisa melupakan aku akan pernah mengobatinya. Kau meremehkan lembah dokter jahat kami. Kakak senior pasti buta untuk membiarkan orang sepertimu mewakili lembah dokter jahat. Reputasi lembah dokter jahat kita telah dihancurkan olehmu. Jia Jun memiliki kemampuan seperti itu. Tabib ilahihu pasti hanya omong kosong. Bukankah kalian semua tidak percaya? Kalau begitu aku akan menyembuhkannya agar kalian lihat. Xiao He, jarum perak. Aku benar-benar tidak merasakan sakit lagi. Ketua Liu Anda benar-benar tidak sakit lagi. Itu pasti palsu, bagaimana ini mungkin? Mungkinkah itu tipuan yang mereka mainkan? Lelucon macam apa yang kau mainkan? Sosok terkemuka seperti Ketua Liu. Bagaimana mungkin dia bertindak sebagai kaki tangan mereka? Nadi Ketua Liu memang jauh lebih stabil. Bagaimana itu bisa dicapai? Tuan Han memang harus Anda. Tuan Han, terima kasih. Bukan apa-apa, aku hanya suka wanita yang bijaksana. Han Jia Jun, siapa yang kamu bicarakan? Ini hanyalah kebetulan. Ya, itu hanya kebetulan. Buka matamu dan lihat. Jika itu benar-benar kebetulan, mengapa kebetulan itu tidak terjadi padamu? Nak, anggap dirimu beruntung. Kau menyelamatkanku kali ini. Aku bisa memaafkanmu atas semua kesalahan sebelumnya. Namun apa? Jarum-jarum di tubuhmu belum dicabut. Kenapa kau mencoba menjebakku lagi? aku mencurigaimu mencuri teknik medis lembah dokter jahat kami. Aku akan segera membawamu kembali untuk penyelidikan. Benar, kau tadi benar-benar menyamar sebagai ketua lembah kami. Kejahatan ini harus dihukum. Benar sekali. Bagaimana mungkin seorang dokter hewan rendahan sepertinya bisa memiliki kemampuan sehebat itu? Terlebih lagi dia juga menyamar sebagai ketua lembah dokter jahat. Dia sama sekali tidak bisa dimaafkan. Ketua Liu dan Guyan Li, mungkin racunmu diberikan olehnya. Gu Xingqing, berhenti memfitnah. Apakah mereka mungkin bersekongkol untuk melakukannya? Penyelidikan akan mengungkap kebenarannya. Pengawal, Ketua Liu, Anda tidak ingin mereka runtuh lagi, bukan? kau diam. Kau benar-benar tidak belajar dari kesalahanmu ya? Baiklah, kalau begitu. Teruslah menderita, kalau begitu. Ketua Liu. Han Jiajun, aku perintahkan kau untuk segera menyembuhkan Ketua Liu. Jika tidak, Dengan sikapmu itu, jangan berpikir aku akan menyembuhkannya seumur hidupmu. apakah kau mencoba menentang keluarga Sun Jiangdong kami? Tuan muda Sun ini bukan Jiangdong Anda, tapi Su Cheng. Ketua Liu, jangan panik. Aku pun tertadi. Orang tua ini sudah menghafalnya semua. Orang tua ini segera memakai teknik jarum kembali dua bayangan padamu untuk meredakan rasa sakit. Benarkah? Tabib Sakti Wong, cepat-cepat. Ini menyiksaku. Tidak sakit lagi. Tabib Sakti Wang, Anda melakukannya dengan sangat baik. Aku akan membawamu bertemu dengan Ketua Lembat. Terima kasih banyak atas dukungan Anda, Ketua Liu. Tuan Han, apakah ini benar-benar tidak apa-apa? Aku tidak menyangka Tabib Sakti Wang ini masih memiliki bakat untuk berpikir dia tahu trik ini. Sayang sekali. Metode ini hanya bisa menekannya sementara, tidak bisa menyelesaikannya sepenuhnya. Tabib Sakti Wang, benarkah apakah itu benar? Ketua Liu, jangan dengarkan dia.
Teknik jarum pembentuk ulang dua bayangan milikku. Aku tidak berani mengatakan itu yang terbaik di dunia. Tapi detoksifikasi sama sekali tidak masalah. Seperti yang diharapkan dari tabib saktiwan, menurutku kompetisi pengobatan tradisional Tiongkok ini tidak perlu berkompetisi lagi. Terima kasih banyak atas dukungan Anda Ketua Liu. Guyan Li karena ulah tahu Presiden Gu. Ada apa? Kakek Presiden Gu jatuh sakit. Mereka ingin kita segera membawa kembali tabib sakti Hu. Apa? Apa? Kakak jatuh sakit. Sialan, kau pasti sudah membuatnya marah. Aku harus segera kembali. Aku tidak bisa membiarkan kakek melakukan hal gegabah. Villa keluargaku. Tabib ilahi Hu. Sakit apa kakekku? Baiklah. Aku mengerti. Kalian semua personal yang tidak relevan. Gukun tahu ayat dari Guyan Li. Keluar. Han Jiajun, apa yang masih kamu lihat di sini? Tidakkah kamu dengar mereka menyuruh kita pergi? Personel yang tidak relevan yang mereka sebutkan hanya merujuk padamu. Kamu. Siapa kau? Selain tabib sakti Hu dan Ketua Liu. Kalian semua orang luar. Keluar sekarang. Han Jiajun, kamu dengar itu kan? Jangan bilang bahwa seorang dokter hewan biasa sepertimu masih berpikir kamu bisa menyembuhkan keluargaku. Ayah, ini adalah tabib ilahi yang secara khusus saya undang. Dia seorang tabib ilahi. Seorang tabib ilahi yang sangat kuat, terutama dalam hal mengobati kucing dan anjing. Dia benar-benar luar biasa. Guyan Li, lihatlah orang-orang macam apa yang kau bawa. Tuan Gu, penyakit Tuan Tua Gu memiliki beberapa masalah. Tabib Sakti Hu, katakan saja apa maksudmu. Sejak kapan kau menjadi begitu ragu-ragu? Aku curiga bahwa Patriark mungkin telah diracuni. Diracuni apa? Diracuni apa? Omong kosong. Bagaimana mungkin ayahku diracuni? Dia hanya terlalu ketakutan. Terlalu ketakutan. Ayah, apa yang terjadi? Ayah, tolong bicara. Apa sebenarnya yang terjadi? Sebenarnya saat kami hendak pergi, kami menerima pesan. Jarum emas giok hampa muncul di keluarga Ke di Jiangdong. Apel. Jarum emas giok hampa. Jarum emas giok hampa apa? Apa itu? Jarum emas giok hampa adalah artefak magis dari ketua lembah-lembah dokter jahat. Selama jarum itu ada, orang itu hidup. Jika jarum itu musnah, orang itu musnah. Tidak hanya itu, ketua lembah kami, ketika digabungkan dengan jarum emas giok hampa, dapat mencapai alam tertinggi, menghidupkan kembali orang mati, dan menumbuhkan kembali daging pada tulang. Itu berarti ketua lembah telah muncul di keluarga Ke di Jiangdong. Seperti apa jarum emas giok hampa ini terlihat? Han Jiajun sepertinya memiliki satu set jarum emas. Dia bahkan sangat menghargainya. Sedikit orang yang benar-benar melihat jarum emas giok hampa. Namun legenda mengatakan bahwa jarum emas giok hampa bersinar. Bersinar. Sepertinya saya terlalu banyak berpikir. Bagaimana mungkin Han Jiajun, seorang dokter hewan biasa, mungkin memiliki jarum emas giok hampa? Adapun keluarga Ki di Jiangdong, mereka selalu tidak hormat kepada lembah dokter jahatku. Aku sudah lama menyarankan kepada ketua lembah agar kita sepenuhnya menangani mereka. Seperti yang diharapkan, ketua lembah sudah bergerak. Aku ingin melihat siapa lagi yang akan berani tidak menghormati lembah dokter jahatku mulai sekarang. Han Jiajun, apa yang kau tertawakan? Apakah kau pikir kau sangat kuat? Setelah ketua lembah tiba, aku jamin dia akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Aku menunggunya. Betapa konyolnya. Gukun tahu, aku sebagai dari lembah dokter jahat, perwakilan penuh di Suchin, memerintahkanmu segera tangkap dokter hewan kecil ini untukku. Han Jiajun, nasib keluarga Ki di Jiangdong adalah masa depanmu. Seseorang. Han Jiajun, kau sudah sekarat. Cepatlah dan minta maaf. Ayah, Tuan Han, baru saja salah ucap sesaat. Tolong maafkan dia kali ini. Xiao Li ini adalah keinginan ketua Liu. Ketua Liu, tolong demi Tuan Han, yang pernah membimbing tabib ilahi Hu, dan menyelamatkan Anda. Tolong maafkan dia atas ketidakhormatannya. Itu juga bisa. Selama anak ini berlutut di hadapanku dan bersujud 3 kali, aku akan mengampuninya. Han Jiajun, cepatlah minta maaf seperti yang dikatakan ketua Liu. Dia, seseorang yang racun internalnya akan kambuh lagi. Apa dia pantas? Baiklah kau dokter hewan. Jangan salahkan aku Liu, karena tidak memberimu kesempatan. Sekarang. Sakit sekali. Ketua Liu, ada apa? Han Jiajun, kau pasti sudah melakukan sesuatu.
Kamu Han Jiajun. Beraninya kamu diam-diam mencelakai Ketua Liu. Lembah dokter jahat tidak akan melepaskanmu. Aku tidak melakukan apa-apa. Hanya saja Dokter Dewa Wang. Waktu teknik akupunktur sudah habis. Apa Tuan Han ini? Aku baru saja bilang. Teknik akupunktur Dokter Ilahi Wang. Hanya bisa untuk sementara. Menekan peredaran racun di tubuhnya. Begitu waktunya habis, itu akan otomatis terlepas. Dokter Dewa Hu cepat periksa Ketua Liu. Tapi kepala keluarga ini. Ayahku baik-baik saja untuk sekarang. Kondisi Ketua Liu lebih serius cepat. Sakit sekali. Baiklah. Ini menyiksaku. Ini menyiksaku. Ini menyiksaku. Ini menyiksaku. Hanya. Apa kau bahkan tahu bagaimana cara mengobati ini? Ketua Liu. Aku juga tidak tahu bagaimana Dokter Dewa Wang. Menusukkan jarum. Aku benar-benar tidak bisa mengobatimu. Tidak berguna semua dukun-dukun. Dokter Dewa Hu, kau orang tidak berguna. Kau bahkan tidak bisa mengobati Ketua Liu. Apa gunamu? Siapa yang berteriak seperti itu? Kinai kepala keluarga Qin. Di tengah malam. Apa mereka menyembelih babi? Ketua Liu, bagaimana bisa itu kau? Sakit sekali. Ketua Liu. Dokter Dewa Wang. Ini semua perbuatanmu. Racun di tubuhku belum sembuh sama sekali. Cepatlah sembuhkan aku dari racun ini. Bagaimana bisa? Ketua Liu, jangan khawatir. Aku akan segera melakukan jarum kembali 2 bayangan padamu. Apa yang kau lakukan? Kenapa tidak berhasil? Ini menyiksaku. Bagaimana bisa? Itu tidak mungkin tidak berguna. Dokter Dewa Wang seriuslah. Aku sudah sangat serius tapi... Aku benar-benar tidak sakit lagi. Kau benar-benar memiliki kekuatan penyembuhan ajaib Dokter Dewa Wang. Racunnya sudah menyerang organ vitalnya. Jika aku tidak segera bertindak, dia pasti akan mati. Han Jiajun, apa kau benar-benar berpikir bahwa kemampuan medis dari seorang dokter hewan biasa sepertimu lebih unggul dari Dokter Dewa Wang? Betapa konyolnya. Hei, kenapa kau tidak membantahnya? Tuan Muda Sun, barusan Han Jiajun berkata bahwa racun di tubuh Ketua Liu akan kambuh dan kemudian itu benar-benar kambuh. Apel. Kebetulan benar-benar kebetulan. Benar Dokter Dewa Wang. Ya, itu pasti kebetulan. Jarum kembali 2 bayangan milik orang tua ini. Benar-benar mendalam dan tak terduga. Bagaimana bisa seorang dokter hewan biasa memahaminya? Dia hanya membuat tebakan liar. Dokter Dewa Wang, apa kau yakin aku benar-benar tidak akan merasakan sakit lagi? Ketua Liu, kau harus percaya pada kemampuan medisku. Di dalam Suceng ini, siapa yang kemampuan medisnya bisa melebihi orang tua ini? Itu adalah Dokter Dewa Wang dari keluarga Qin kami. Kemampuan medisnya tak tertandingi di seluruh dunia. Dokter Dewa Hu, dia tidak pantas. Patriarkin, bagaimana Anda bisa mengatakan itu? Presiden Gu, jika Dokter Dewa Hu benar-benar seberbakat itu, bagaimana bisa dia belum menyembuhkan Gutu? Kau bahkan mengundang dokter hewan itu kembali. Semakin tua kau semakin mundur. Kau tidak mengenaliku. Konyol, bagaimana bisa orang tua ini tahu? Seorang dokter hewan biasa. Tapi bagaimana bisa orang ini terlihat sedikit familiar? Sepertinya dia benar-benar melupakan yang satu ini. Gutua, siapa sangka bahwa kejatuhan satu keluarga Qi akan menakutimu sampai sejauh itu? Kau benar-benar cukup rapuh. Kompetisi pengobatan tradisional Tiongkok tidak terjadi hari ini. Kenapa kita tidak di bawah saksi Ketua Liu? Melihat siapa yang bisa menyembuhkan Gutua berhasil dapat kuota lebih tahun depan. Ini saran yang bagus, saya setuju. Aku keberatan bagaimana ini bisa begitu sembrono. Gu Yanli, meskipun kau adalah presiden grup Go, aku rasa kau tak berani menerima tantangan. Bukan, jika kau tidak mampu, biarkan aku yang melakukannya. Gu Xingqing, sekarang bukan waktunya untuk omong kosongmu. Aku rasa kau yang membuat keributan, bukan? Mereka sudah datang ke pintu kita untuk memprovokasi kita. Kau hanya tahu cara mundur. Namun kamu masih mengaku sebagai ratu dunia bisnis Bin Hai. Saya rasa itu sepenuhnya dibuat-buat, bukan? Apa kau tidak menyebalkan? Apakah keluarga Gumu akan menerima tantangan ini atau tidak? Jika kau tidak menerima tantangan ini, aku akan langsung mengumumkan keluarga Qin sebagai pemenang. Gu Yanli, menyerahlah saja dan menikahi tuan muda ini dengan patuh. Sekarang setelah keluarga Qi dari Jiangdong dihancurkan, keluarga Sun kami adalah keluarga nomor 1 di Jiangdong. Bagaimana bisa seorang dokter hewan biasa seperti Han Jiajun dibandingkan dengan tuan muda ini? Siapa bilang suami saya tidak berguna? Feng Meng, putri Master Aula Dewa Perang dari ibu kota Kekaisaran. Dari mana gadis ini berasal? Sangat cantik. Lancang. Beraninya kamu menghina nona muda kami, menamparmu. Kau berani memukulku. Apa kau tidak tahu? Aku adalah tuan muda keluarga Sun. Keluarga bangsawan nomor 1 di Jiangdong sekarang. Jika kau membuatku marah, kalian semua akan mati. Bukankah kamu hanya putra Sun Tianlong? Mengapa kamu begitu sombong? Kau kenal ayahku? Kami baru saja datang dari Jiangdong.
Bolehkah saya bertanya, siapa kalian berdua? Feng Meng dari ibu kota kekaisaran. Mungkinkah itu Putri Master Aula Dewa Perang dari ibu kota kekaisaran? Nona Feng. Putri Master Aula Dewa Perang dari ibu kota kekaisaran. Jadi ini Nona Feng dari ibu kota kekaisaran secara langsung. Saya Qin Hai dari keluarga Qian. Siapa barusan yang meremehkan? Suami saya. Nona Feng, Anda pasti salah. Bagaimana mungkin suami Anda ada di sini? Nona Feng, kau beraliansi nikah dengan keluarga Giuku. Tuan muda Gu. Baiklah, aku mencintaimu. Apakah dia bahkan pantas mendapatkannya? Suami saya adalah dia. Apel, maksud Anda dokter hewan ini adalah suami Anda. Bagaimana ini mungkin? Anda pasti berbohong. Nona Feng, apakah itu benar? Sepertinya kita belum pernah bertemu sebelumnya, bukan? Suami, meskipun kita belum bertemu, saya sudah melihat fotomu. Perjodohan kita sudah diputuskan oleh generasi sebelumnya sejak lama. Ini tidak mungkin, Nona Feng. Dia hanyalah seorang dokter hewan kecil. Dan dia adalah menantu numpang tinggal di keluargaku selama beberapa tahun. Bagaimana mungkin dia tunanganmu? Ya Nona Feng, apa statusnya? Bagaimana dia bisa dibandingkan denganmu? Pasti ada kesalahpahaman di sini. Jika nona muda ini bilang dia tunanganku, maka dia tunanganku. Apa kau punya keberatan? Suamiku, kau membuatku mencari begitu lama. Jadi kau ada di Jingdong. Kupikir kau pergi ke Suchan. Jiangdong adalah karena jarum emas Giok hampa. Han Jiajun, saya tidak menyangka. Pendukung Anda adalah Nona Feng. Tidak heran Anda begitu sombong. Anda sudah punya tunangan. Mengapa Anda masih mencoba merebut wanita saya? Bukan urusanmu. Han Jiajun, jangan anggap Nona Feng sebagai alasan kekuatanmu. Kau bisa bersikap sombong. Kau dan Nona Feng bukanlah pasangan yang cocok. Nona Feng akan menendangmu keluar cepat atau lambat. Urus saja urusanmu sendiri dulu. Kau, Han Jiajun, jangan lupa bahwa sebelumnya Anda bahkan menyamar sebagai ketua lembah-lembah dokter jahat. Bahkan jika itu Master Aula Dewa Perang, tidak bisa melindungi Anda juga. cukup. Aku tidak peduli lembah atau aula, apa tempat Anda berasal. Aku hanya peduli siapa yang bisa menyembuhkan kakakku. Benar, saya hampir lupa tentang ini. Apakah Anda akan menerima tantangan ini atau tidak? Kabit Ilahihu. Saya tidak bisa bagaimana kalau kita panggil Tuan Han. Mengandalkan dokter hewan tampan itu. Kalau begitu bisnis keluarga Guku, bukankah semuanya akan hancur? Tuan Han, bagaimana menurut Anda? Yang mulia ini menerima. Tidak, saya sama sekali tidak setuju. Ketua Gu, pria cantik ini sama sekali tidak bisa diandalkan. Han Jiajun, kau berakting lagi kan? Kau benar-benar pikir Nona Feng jati bekinganmu. Kau tak terkalahkan. Akan ku beritahu kepala keluargaku ini, jika kau tidak bisa menyembuhkannya, kau akan mengalami kesulitan. Han Jiajun, ada jalan ke surga, tapi kau tidak memilihnya. Dan ada gerbang neraka tetapi Anda justru menyerbu masuk. Baiklah, aku akan mengabulkan keinginanmu. Aku akan membiarkanmu bersaing dengan Tabib Ilahiwan dari keluarga Qian. Mari kita lihat siapa yang bisa menyembuhkan kepala keluarga Gu. Tapi izinkan saya mengatakan ini di awal. Jika Anda gagal, maka hutang lama dan hutang baru dihitung sekaligus. Sudah berakhir. Fondasi keluarga Gu kita akan segera dihancurkan oleh dokter hewan ini. Cukup omong kosong. Nak, mari kita mulai. Jangan bilang kami tidak memberimu kesempatan ini. Kau duluan. Jika aku pergi duluan, tidak ada di antara kalian yang akan punya kesempatan untuk pamer. Aku hanya takut kau tidak punya kemampuan. Tapi izinkan aku mengingatkanmu sesuatu. Racunnya akan kambuh lagi. Berhenti mengutukku. Han Jiajun, jangan kira Anda kuat karena dukungan Nona Feng. Anda bisa melakukan apapun yang Anda inginkan. Ini Suchen, bukan ibu kota kekaisaran. Itu benar, saya beritahu Anda. Dalam hal keterampilan medis hanya lembah dokter jahat saya yang tertinggi. Tepat sekali dengan level dokter hewan sepertimu. Kau bukan apa-apa di mata ketua Liu kami. Tuan Han, jangan pedulikan mereka. Tolong cepat obati kakakku. Baiklah. Tunggu. Guyan, mari kita perjelas dulu. Jika anak ini menyebabkan masalah saat merawat kakak, Anda akan bertanggung jawab penuh. Bagaimana Anda ingin saya bertanggung jawab? Sangat sederhana, serahkan posisi ketua Gu dan semua sahammu. Pergi tanpa apa-apa. Tunggu sebentar, bukan hanya itu. Jika Anda kalah, Anda juga harus segera menikah ke keluarga Sun. Baiklah, aku percaya pada Tuan Han. Ketua Gu, Anda tidak bisa. Jika kita gagal, apa menurutmu Gu Xingqing dan yang lainnya? Masih akan membiarkanku tetap di posisi ketua? Jangan khawatir, aku di sini. Ketua wanita ini benar-benar beruntung. Sampai suamiku sendiri yang turun tangan. Racun kepala keluargaku. Lebih dalam dari yang kubayangkan. Apel,
Apakah Anda mulai membuat alasan untuk ketidakmampuan Anda? Menurut pendapat orang tua ini, kepala keluarga Gu sama sekali tidak diracuni, melainkan koma yang disebabkan oleh kejang-kejang. Kejang-kejang. Lihat semuanya. Napas Patriark Gu lambat dan berat. Kulitnya gelap. Ini jelas disebabkan oleh kejang-kejang yang berlebihan. Dia pasti telah distimulasi oleh sesuatu. Ya, kami dulu dapat kabar tentang keluarga Qi dari Jiangdong. Telah dimusnahkan. Ayah saya kemudian jatuh koma. Ini jelas alasannya. Ini tidak ada hubungannya dengan keracunan, Maman. Bahkan saya seorang lelaki tua terkejut. Setelah mendengar berita pemusnahan keluarga Qi, dia juga terkejut. Dalam beberapa tahun terakhir lembah dokter jahat jarang muncul. Banyak keluarga telah mengembangkan motif tersembunyi. Siapa sangka pada saat ini keluarga Qi memilih untuk berkhianat. Sekarang baguslah, mereka pantas dimusnahkan. Seperti yang diharapkan dari Dokter Dewa Wang. Han Jiajun, sampai kapan kau akan terus berakting? Apa kau baru akan senang jika ada yang meninggal? Kalian semua diam, tidak ada yang boleh mengganggu suamiku saat dia mengobati pasien. Bukankah itu hanya latar belakang keluarga yang baik? Apa hebatnya itu? Bahkan pria seperti Han Jiajun bisa disukai olehnya. Jelas seleranya juga tidak terlalu bagus. Jika Han Jiajun menyebabkan masalah nanti, aku ingin melihat bagaimana kau menanganinya. Suamiku sangat tampan. Benda apa ini? Ini benar-benar bersinar. Ada apa ini? Trik sulap. Mencolok dan dangkal. Itu hanya berguna jika benar-benar bisa menyembuhkan penyakit. Kakek. Tabib Ilahihu, tolong cepat datang dan periksa kakakku. Sial, Patriark sudah berhenti bernapas. Guyan Leilihan, kau benar-benar membiarkan pria tampan ini membunuh kakak. Patriark Gu benar-benar tidak berdenyut. Gu tua, aku tidak percaya seorang pria dengan reputasi seumur hidupmu akan mati dengan kematian yang menyedihkan seperti itu. Ketua Gu sudah kubilang jangan percaya pada pria tampan ini. Tapi kau tidak mau mendengarku. Han Jiajun, apakah ini keahlian medis yang sangat kau banggakan? Selain trik-trik mencolok dan dangkal itu, kau hanya cocok untuk mengobati kucing dan anjing liar. Seorang dokter hewan rendahan berani mengobati orang. Guyan Li, mulai sekarang, kau adalah wanitaku. Aku mengusulkan agar kita segera mengadakan rapat dewan untuk mencopot Guyan Li dari jabatannya sebagai ketua dan mengambil kembali semua sahamnya, mengusirnya dari keluarga Gu. Gu Xingqing, apakah kamu manusia? Tubuh kakak bahkan belum dingin, dan kau sudah begitu tidak sabar. Beraninya kau mengatakan itu. Kau berkolusi dengan orang luar untuk menyakiti kakak. Aku akan membalaskan dendam kakak. Kau Han telah membunuh Patriark Gu. Aku atas nama lembah dokter jahat akan menghukummu dengan berat. Bahkan keluarga Feng dari ibu kota kekaisaran tidak bisa ikut campur. Seseorang. Bukankah kalian semua sedikit merayakan terlalu cepat? Siapa yang memberitahumu Gu Changxiang sudah mati? Bahkan suamiku belum mengatakan kakekku meninggal, dan kalian semua begitu cepat mengambil kesimpulan. Bajingan berhenti berlagak. Patriark keluarga Gu tidak lagi berdenyut. Jika itu bukan kematian lalu apa? Jika kau tidak percaya padaku, tanyakan pada Dokter Ilahihu. Memang saat ini masih tidak ada denyut nadi. Tuan Han, kali ini kau benar-benar akan menyebabkan masalah besar. Kakek, Mencari masalah besar apa? kakak kau baik-baik saja. Ayah, apa? Kakak belum mati. Ini benar-benar membingungkan. Bukankah orang tua ini sudah mati? Ini palsukan. Mungkinkah dokter hewan menyembuhkan manusia? Dokter Ilahi Wang, bukankah kau bilang dia sudah mati? Siapa yang menyuruhmu untuk tidak percaya suamiku? Gutua, kau benar-benar tidak mati. Kau tidak membodohi kami barusan. Membodohi? Apa yang kubodohi darimu? Patriark begini. Barusan Dokter Ilahi Wang dan yang lainnya berkata bahwa Tuan Han menyebabkan masalah dengan perawatanmu jadi. Tuan Han, Gu Changxiang kakek dari Guyan Li. Tuan Han inilah. Jangan biarkan penampilannya sebagai dokter hewan menipumu. Sebenarnya keterampilan medisnya. Anda adalah ketua lembah. Lembah. Ada apa Patriark Gu? Dia baru bangun dan sudah gagap. Itu ketua lembah. Apa maksud kedipan itu? Mungkinkah dia tidak ingin aku mengungkapkan identitasnya? Kakek, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini Tuan Han Jiajun yang menyembuhkanmu. Terima kasih Tuan Han, karena telah menyelamatkanku. Kakak, mengapa kau memberikan bajingan ini rasa hormat yang begitu besar? Dia kebetulan menyelamatkanmu secara tidak sengaja. Benar sekali, tepat. Dokter hewan seperti dia
Bagaimana mungkin dia bisa menyembuhkan Patriark Gu? Tepat sekali. Patriark Gu jelas menderita koma yang disebabkan oleh kejang-kejang. Itu bukan keracunan seperti yang kau klaim. Kejang berlebihan. Patriark Gu, kau pasti sudah mendengar tentang kehancuran, kematian keluarga Qi dan kemudian menjadi ketakutan dan gelisah. Dan tiba-tiba mengalami kejang bukan? Bukankah begitu? Liu Haixi, aku menyarankanmu untuk bicara lebih sedikit. Kalau tidak racunnya akan kambuh lagi sebentar lagi. Han Jiajun, kau hanya mengandalkan keberuntungan untuk menyelamatkan nyawa Tuan Tua Gu. Kau hanya seorang dokter hewan kecil. Beraninya kau berbicara padaku seperti itu. Aku Liu, aku adalah perwakilan penur lembah dokter jahat di Suqing. Lalu, Suqing. apakah kau merasakan sedikit nyari? Aku memberitahumu. Semakin banyak kau bicara, semakin cepat racunnya akan bekerja, karena aliran darahmu akan lebih cepat. Lalu, bang, Kentut. Racunku menyebar. Ketua Liu. Dokter Ilahi Wang cepat. Dokter Ilahi Wang kau. Aneh bagaimana ini bisa terjadi. Itu jelas efektif sebelumnya. kursi ini sudah mengatakannya. Semakin gelisah kau, semakin cepat racunnya menyebar. Sekarang racunnya sudah mencapai organ dalammu, kecuali kursi ini. Kalau tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Tidak, aku tidak percaya. Dokter Ilahi Wang. Cepat-cepat. Ketua Li, mengapa tidak berhasil? Bagaimana bisa tidak berguna? Tua, kemarilah. Ayo bantu bersama. Wang Tua, keterampilan medismu lebih unggul dariku. Jika bahkan kau tidak punya solusi, apa yang bisa kulakukan? Bagaimana kalau memohon pada Tuan Han? Ketua Liu, mengapa kau tidak memohon pada Tuan Han? Apel, kau ingin aku memohon pada si tidak berguna itu? Mustahil. Kau benar-benar tidak menghargai kebaikan. Karena kau menolak untuk memohon belas kasihan. Maka matilah. Aku tidak ingin mati. Tuan Han, aku salah. Aku mohon padamu, selamatkan aku, selamatkan aku. Han Jiajun, karena kau memiliki kemampuan ini, maka cepat obati Ketua Liu. Kalau tidak, jika kau membuat marah lembah dokter jahat. King Tua, mengapa Anda berbicara kepada Tuan Han seperti itu? Aku hanya mengajari beberapa anak muda bagaimana bersikap. Jangan kira kau hebat, karena sedikit belajar kedokteran, kau bisa memamerkan kekuatanmu. Tahukah kau selalu ada gunung yang lebih tinggi? Tidakkah Anda tahu identitas Tuan Han? Bukankah dia hanya dokter hewan tampan yang mengandalkan keterampilan medisnya untuk mendapatkan perhatian Nona Fei? Ada apa ini? King Tua ternyata tidak mengenali ketua lembah. Sepertinya beberapa orang tidak ingin kau hidup. Bantu aku berdiri. Ketua Liu. Ketua Liu, mengapa kau memukulku? Aku memukulmu karena kau ingin aku mati. Cepat minta maaf kepada Tuan Han. Ketua Liu, saya membela Anda. Omong kosong. Kau bocah, aku beritahu kau. Jika aku mati, kau juga tidak akan tenang. Cepat minta maaf. Baiklah, aku akan minta maaf kepada Tuan Han. Tuan Han, mohon cepat selamatkan Ketua Liu. Beberapa orang benar-benar tidak akan bergerak saat dipimpin, tapi mundur saat dipukul. Suamiku, ayo kita pergi. Jangan selamatkan mereka. Hanya Liu Haixi belaka. Apakah dia diselamatkan atau tidak masalah. Tapi seseorang benar-benar meracuninya. Lagi pula racun di tubuh Gu Changxiang. Juga yang satu ini. Siapa sebenarnya yang ingin mencelakai mereka? Sudahlah, Liu Haixi ini adalah orang kakak senior. Kita harus memberinya sedikit muka, agar dia tidak membuat masalah lagi untukku nanti. Baiklah, aku akan menyelamatkannya. Tuan Han, terima kasih. Ketua Liu, apakah benar tidak ada racun lagi di tubuhmu? Kau tunggu saja sampai kami pergi. Pria tampan itu telah menyinggung lembah dokter jahat. Kau pasti akan menghadapi konsekuensi yang mengerikan. Wang Tua, ayo kita pergi. Siapa kau? Bagaimana kau bisa berakhir di kediaman keluarga Jiuku? Kakak dia milikku. Kakek, dia adalah pacar baru sepupu laki-lakiku. Bukan hanya itu, dia juga punya identitas lain. Dia adalah mantan istri Tuan Han. Apa dia mantan istri Tuan Han? Bagaimana mungkin dia pantas? Benar, dia memang mantan istri Tuan ini. Alasan Tuan ini menceraikannya. Semuanya berkat cucumu. Gu Shinking, apakah semua yang dikatakan Tuan Han benar? Kakak, jangan dengarkan omong kosong dukun ini. Cerita sepihak. Nona Meng Ji dan aku benar-benar saling mencintai. Jika kau tidak percaya padaku, Berlutut. Kepala keluarga Gu, dia adalah cucu kandungmu sendiri. Justru karena dia adalah cucuku sendiri.
Itulah mengapa aku harus memukulinya sampai mati. Kau bahkan berani mencuri istri Tuan Han. Apa kau bosan hidup? Dan kau wanita, bagaimana kau bisa begitu tidak tahu malu? Kakak, Nona Meng Ji selalu benar-benar mencintaiku. Han Jiajun sama sekali tidak punya perasaan padanya. Keterlaluan. Lihat saja aku akan memukulinya sampai mati. Kakek, tolong tenanglah. Jangan biarkan pasangan jahat ini merusak kesehatanmu dengan kemarahan. Itu tidak sepadan. Saya minta maaf, Tuan Han. Ini hanya karena saya gulali dalam mendisiplinkan, sehingga bencana seperti itu terjadi. Tidak masalah. Wanita seperti itu tidak pantas berada di sisi tuan ini. Beberapa orang memang tidak tahu bersyukur atas keberuntungan yang dimiliki. Gu Shenkim, biarkan orang tua ini memberitahumu. Selama orang tua ini hidup, wanita ini tidak akan pernah masuk gerbang keluarga Gu kita. Tidak mungkin Tuan Muda Gu bilang dia akan menikahiku. Jika dia berani menikahimu, aku akan mengusirnya dari keluarga bersama denganmu. Tuan Han, cucu saya yang mengecewakan ini menghancurkan pernikahan Anda. Saya benar-benar minta maaf. Saya akan menikahkan cucu perempuan saya dengan Anda. Bagaimana? Bagaimana menurut Anda? Ayah, Kakek, sama sekali tidak. Nona muda ini keberatan. Siapa kau? Beraninya kau menentang kehendak kepala keluarga ini. Kakakku yang kurang ajar. Kau hanyalah kepala keluarga Gu. Nona mudaku adalah putri sah yang bermartabat dari keluarga Feng ibu kota kekaisaran. Master Aula Dewa Perang dari keluarga Feng ibu kota kekaisaran. Putri Feng Yuan Seng. Benar sekali. Lagi pula nona muda kami dan Tuan Han sudah memiliki pertunangan. Suamiku adalah milikku. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Jadi hanya kau yang bisa melakukan itu. Lagi pula pernikahanmu adalah perjodohan. Itu sama sekali tidak dihitung. Siapa bilang itu tidak sah? Tanya suamiku. Apa dia mengakuinya? Bukan berarti aku mengatakan tapi. Bisakah kalian berdua melepaskanku dulu? Tidak, tidak. Wanita sialan. Anda bertunangan dengan Nona Feng bagaimana? Maka keluarga Gu saya akan sedikit rugi. Nona Feng akan menjadi istri utama. Cucu perempuan saya akan menjadi selir. Bagaimana menurutmu? Kakek, bagaimana bisa kau melakukan ini? saya katakan kepala keluarga. Meskipun dokter hewan ini, dia memang memiliki beberapa keahlian nyata, tapi untuk membiarkan ketua Gu menjadi selirnya. Tutup mulutmu. Nona Feng, bagaimana menurut Anda? Gu Changxin, tidak. Apakah kau tidak mendengarkanku? Jika kalian berdua tidak melepaskanku segera, aku benar-benar akan marah. Aku tidak akan melepaskannya, aku tidak akan. Jika dia tidak melepaskan, aku juga tidak akan melepaskan. Sampah tak berguna. Mengapa dia harus punya dua wanita? Kalian tidak mau melepaskan, kalau begitu aku akan. Suamiku, kau mau kemana? Tunggu aku. Xiaoli, cepat kejar dia. Jangan biarkan Nona Feng mendahului Emo. Kakak, bukankah ini salah? Tepat sekali, Ayah. Anda membiarkan Xiaoli menjadi selirnya. Ini benar-benar. Apa-apaan yang kau tahu? Tuan Han bukanlah orang biasa. Bahkan sebagai selir, keluarga Gu kita masih akan mendapatkan keuntungan besar. Lagi pula Xiaoli juga menyukai Tuan Han. Siapa yang akan melepaskan calon suami yang kaya dan diinginkan, lalu memperebutkan orang pamer yang tidak berguna? Xiaoli, jika kamu melewatkan kesempatan ini, kamu akan menyesalinya. Kakek, aku akan pergi. Suamiku, kenapa kau tidak menyukaiku? Apa karena kau pikir aku tidak secantik mantan istrimu? Nona Feng, sejujurnya, entah itu penampilanmu atau latar belakang keluargamu, kau 1000 kali lebih baik dari mantan istriku. Lalu kenapa kau tidak mau menerimaku? Sejujurnya, pertama kali bertemu, aku langsung menerimamu. Itu benar-benar sedikit canggung. Lagi pula aku baru saja menceraikan mantan istriku. Sekarang aku benar-benar sedikit takut pada wanita. Apa yang kau takutkan? Takut aku akan menyakitimu. Itu karena Su Mengji buta. Dia melepaskan yang terbaik darimu. Tuan Han, tolong beri aku kesempatan. Aku pasti tidak akan seperti Su Mengji. Tentu saja, ini jelas bukan hanya karena kau menyelamatkan kakakku. Sikapmu, keterampilan medismu, semuanya mempesonaku. Adik junior, aku rasa jika aku datang sedikit lebih lambat, kamu mungkin sudah akan oleh kedua orang itu dimakan habis sepenuhnya, bukan? Kakak senior, kenapa kau di sini? Jika aku tidak datang sekarang, bukankah aku bahkan tidak akan mendapatkan bagian darimu? Kau kakak senior suamiku. Kamu guru itu. Orang tua itu mengatur tunangan untuk adik junior. Kenapa sekarang ada kakak senior yang lain?
dan sosoknya sangat bagus. Han Jiajun, sebenarnya siapa kau? Itu. Diam, diam. Suamiku, ada apa denganmu? Tuan Han, apakah kau lelah hari ini? Cepat kembali dan istirahat. Adik junior, mengapa suhu tubuhmu begitu tinggi? Dan nadimu begitu tidak teratur? Ini buruk, tubuh suci 9 yangmu akan meledak. Itu harus segera ditekan. Aku baik-baik saja, hanya sedikit. Kamu sudah seperti ini, dan kamu bilang kamu baik-baik saja. Ini semua salah Su Mengji sialan itu. Jika bukan karena dia, kamu tidak akan berakhir seperti ini. Kalau begitu cepat kirim dia ke rumah sakit. Apa gunanya mengirimnya ke rumah sakit? Ding Hui, cepat bawa dia ke Istana Abadi Surga Awan. Istana Abadi Surga Awan apa? Bukankah itu properti super yang baru saja dibangun? Dan belum dibuka? Kau bisa masuk. Berhenti bicara omong kosong. Cepat bantu dia berjalan. Villa Istana Abadi nomor 1. Ding Hui, cari pil awan ungu. Baiklah, Bagaimana Tuan Han bisa seperti ini? Haruskah kita memanggil dokter? Panggil dokter apa? Suamiku sendiri adalah seorang dokter. Siapa lagi di dunia ini yang memiliki keahlian medis yang lebih hebat darinya? Tapi aku pernah mendengar pepatah, seorang dokter tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri. tetua. Pil awan ungu sudah tidak ada. Sialan, bagaimana pada saat ini? Pil awanmu bisa hilang. Bukankah Anda kakak senior suamiku? Anda pasti tahu ilmu pengobatan. Cepat selamatkan dia. Gadis berambut kuning. Apa yang kamu tahu? Adik junior sama sekali tidak sakit. Tuan Han demam seperti ini. Dan kau bilang dia tidak sakit. Kau tidak bicara omong kosong kan? Tepat sekali. Kami mengerti obat bukan cuma bicara kosong. Adik junior memiliki tubuh suci 9 yang sejak dia muda. Dikombinasikan dengan metode kultivasi kami. Saat berkultivasi, itu menghasilkan 2 kali lipat hasil dengan setengah usaha. Namun seiring kultivasinya meningkat, energi yang di dalam tubuhnya juga akan menjadi berlebihan. Pada saat itu, jika tidak diatur dan ditekan, dia akan meledak dan mati. Apakah itu benar? Kurasa aku pernah mendengar ayahku berkata, yang tunggal tidak akan bertahan lama. Itulah prinsipnya. Itulah mengapa adik junior telah meminum pil awan ungu sejak dia muda. Untuk mengatur energi yang di tubuhnya, namun seiring kultivasinya meningkat, pil awan ungu tidak lagi efektif. Sekarang satu-satunya cara adalah, ada apa? Jam berapa sekarang? Dan kau masih membuat kami penasaran, cepat katakan. Itu berarti kamu harus mengorbankan kesucianmu. Aku pikir karena adik junior menikah sudah lama, Yen dan Yangnya pasti sudah seimbang. Tapi aku tidak menyangka bahwa dia masih belum kehilangan keperjakaannya sampai hari ini. Jadi itu berarti suamiku masih perjaka. Aku dengar Gu Xingqing pernah bilang bahwa pertama kalinya Su Mengji diambil olehnya. Dia bahkan mengejek Tuan Han karena itu. Wanita celaka Su Mengji itu, dia akan menyesalinya cepat atau lambat. Baiklah, hentikan pembicaraan tentang wanita itu. Cepat beritahu kami cara menyelamatkan suamiku. Metodenya sangat sederhana. Itu hanya membutuhkan kesucianmu. Hanya dengan begitu kita bisa sementara menekan energi yang di dalam tubuh adik junior. Lalu tunggu apa lagi? Dengan kami bertiga di sini. Bukankah itu akan mudah? Kamu terlihat sangat cemas. Jangan bilang kamu sudah. Kau yang bermargali. Jangan kira kau hebat karena kakak senior suamiku. Aku tidak akan melawanmu. Kami para wanita keluarga Feng selalu suci dan berbudi luhur. Sebelum menikah, tak ada pria lain boleh sentuh kami. Kau bisa membunuhku, tapi kau tidak diizinkan menodai kemurnianku. Aku hanya mengatakannya dengan santai. Mengapa kamu bereaksi begitu kuat? Kau tidak hanya menghinaku, kau juga melawan Master Aula Dewa Perang kami. Kau harus meminta maaf padaku. Baiklah, aku minta maaf padamu. Aku sudah minta maaf, puas belum? Kepribadian wanita ini begitu gigih. Aku ingin tahu apakah adik junior bisa mengatasinya. Baiklah, karena kau tahu metode pengobatannya. Kalian semua bisa pergi sekarang. Menyelamatkan suamiku adalah tanggung jawabku yang tak terhindarkan. Mengapa kamu terburu-buru? Aku bahkan belum selesai bicara. Meskipun prosesnya tidak rumit, tapi suamiku memiliki tubuh suci 9 yang kau sendiri tidak akan sanggup menanggungnya. Apakah kau mengatakan kau ingin kami semua? Ada orang luar di sini. Belum tentu begitu. Yang primordial, adik seperguruan sudah lama tidak dilepas. Energi yang di tubuhnya bukan lagi sesuatu yang bisa ditahan oleh wanita biasa. Kau juga tidak terkecuali. Jadi begitu pemutusan kemurnian dimulai, itu harus diselaraskan selama 4 hari berturut-turut. 4 hari berturut-turut ini, aku lihat kalian berdua tidak berpengalaman. Kalian memang calon yang cocok. Tapi untuk yang keempat, selain ini, apakah tidak ada cara lain? Yaitu meminum pil awan ungu. Tapi khasiat pil awan ungu sudah semakin lemah, dan reaksi baliknya semakin kuat. Lagi pula, sekarang tidak ada lagi pil awan ungu. Juga butuh waktu untuk mengolahnya lagi. Kita harus mencari 4 orang untuk melakukannya bersama-sama kan. Kita hanya punya 3 orang sekarang. Hei, bagaimana kalau begini? Kita cari saja seseorang secara acak.
lalu memberinya sejumlah uang. Bukankah itu buruk? Bukankah itu akan menyakiti gadis lain? Itu benar-benar tidak akan berhasil juga. Bagaimanapun juga kita semua wanita, dan kita tahu pentingnya kesucian. Panas. Aku kepanasan. Tidak bagus. Energi yang di tubuhnya semakin merajalela. Mari kita putuskan dengan cepat. Melihat keadaan sekarang, tidak ada pilihan lain yang tersisa. Kalau begitu biarkan kami bertiga pergi dulu. Setidaknya masih ada 3 hari untuk sedikit memberi waktu. Mungkin saat itu kita mungkin menemukan orang yang cocok. Aku serahkan semua pada pengaturan kedua kakak senior. Baiklah, kali ini untuk adik seperguruan, kita akan sepenuhnya menghilangkan kekhawatirannya. Kultivasiku adalah yang terdalam di sini. Jadi aku akan pergi duluan. Tunggu, kenapa kau yang duluan? Aku yang duluan. Adik seperguruan Feng, bukan berarti aku tidak menginginkanmu, tapi kultivasimu tidak akan sanggup menanganinya. Bagaimana jika kau tidak sanggup menahannya? Dan ada yang tidak beres. Aku tidak akan bertanggung jawab. Kau. Baiklah, kalau begitu besok malam aku yang duluan. Memang seharusnya begitu. Meskipun begitu, sisa energi yang di tubuh adik seperguruan keesokan hari, jelas bukan sesuatu yang bisa kau Xiaogu tahan. Aku akan mengikuti pengaturannya. Ding Hui antar mereka keluar. Tidak ada yang diizinkan masuk. Para wanita silakan. Dia lolos dengan mudah. Adik seperguruan. Kita akhirnya akan bermesraan. Adik seperguruan, kenapa kau ribut-ribut sepagi ini? Kakak senior. Ya, tadi malam kau dan aku. Adik seperguruan, bagaimana bisa kau mengungkitnya? Apa yang kulakukan? Jika bukan karena kau sudah menikah begitu lama, namun tidak pernah berhubungan intim dengan Sumenji, yang menyebabkan energi yangmu berlebihan. Tadi malam kau hampir pingsan. Jika aku tidak campur tangan tepat waktu, kau pasti sudah kehilangan nyawamu sejak lama. Tapi bukankah ada pil awan ungu? Pil awan ungu sudah habis sejak lama. Lagi pula, berapa lama pil awan ungu bisa menekannya? Kau bukannya tidak tahu hal ini? Apa kau bilang kau ingin karena energi yang berlebihan? Meledak dan mati. Itu tapi. Tapi apa? Apa kau bilang aku kakak seperguruanmu tidak cukup menarik bagimu? Kakak senior, bukan itu maksudku. Untuk hal seperti ini, kau seharusnya memberitahuku sebelumnya, agar aku bisa siap secara mental. Tadi malam situasinya mendesak. Bagaimana bisa aku memberitahumu? Lagi pula kau tidak kehilangan apa-apa kan? Bukan itu maksudku kakak senior. Hanya saja. Hanya apa? Hanya saja. Tadi malam, kau tidak merasakan kenikmatan apapun. Kakak senior, tidak bisakah kau sedikit lebih menjaga diri? Apa maksudmu sedikit lebih menahan diri? Bagaimanapun kau juga yang pertama kali. Dan aku juga yang pertama kali. Tidak ada yang rugi. Dan setelah penyelarasan ini, energi yang di tubuhmu tampaknya telah menurun secara signifikan. Kakak senior, aku akan bertanggung jawab padamu. Perasaan ini benar-benar sudah lama tertunda. Memang adik seperguruan. Sudah lama sejak kau kembali ke lembah dokter jahat. Pertempuran 3 tahun lalu itu. Sudahlah, jangan dibahas. Ngomong-ngomong kakak senior, Nona Gu dan Nona Feng. Mereka tahu apa yang terjadi antara kita tadi malam. Adik seperguruan, apakah kau ingin mereka tahu? Aku masih berharap mereka tidak tahu. Ini. Adik seperguruan, kau benar-benar pria lugu. Kau sama sekali tidak tahu cara membujuk gadis. Ngomong-ngomong kakak senior, di mana ini? Kenapa kau masih sama seperti saat kau kecil? Setiap kali ada masalah kau selalu ganti topik. Sudahlah, sudahlah. Aku sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Aku tidak ingin berdebat denganmu. Tempat ini adalah tempat kau mengirim Ding Hui untuk membantumu membangun istana abadi surga awan. Ini adalah istana abadi surga awan. Kalau begitu kita tinggal di istana abadi nomor 1. Ya, ada apa? Tidak ada. Hanya saja di dalam sini. Awalnya disiapkan untuk Su Mengji. Sekarang. Mantan istrimu. Benar-benar bodoh sekali. Dia benar-benar memungut biji wijen dan kehilangan semangka. Baiklah. Berapa lama lagi kalian berdua akan bermesraan? Nona Feng, ketua Gu. Kenapa kalian ada di sini?
Adik seperguruan aku lihat begitu tunanganmu tiba. Kau melupakan aku kakak seperguruanmu. Tidak. Kakak senior aku tidak bermaksud begitu. Baiklah, baiklah. Aku tidak akan menggodamu lagi. Sebenarnya, tadi malam kita sudah berdiskusi dan setuju untuk bergantian melayanimu menetralkan energi yangmu. Apa bergantian menetralkan energi yang? Suamiku giliran aku malam ini. Di luar istana abadi surga awan. Tuan Muda Gu. Istana abadi surga awan ini belum secara resmi dijual kepada publik, tapi kau sudah membeli villa di muka. Sungguh mengesankan. Itu istana abadi surga awan nomor 1, tapi keluarga Gu kita juga mengerjakan sebagian konstruksinya. Berapa harganya? Tidak banyak, hanya tujuan kecil. Itu sangat banyak. Kau menyebut ini banyak. Aku membayar harga internal. Jika dijual ke publik, harganya akan lebih dari 3 kali lipat. Saat ini, banyak tuan muda di kota Binhai kita berusaha keras membeli villa dariku. Tapi aku tidak menjualnya. Kenapa? Karena properti istana abadi surga awan ini adalah aset lembah dokter jahat kita. Bagaimana mereka bisa membelinya hanya karena mereka mau? Mereka menganggap lembah dokter jahat kita ini apa? Kau benar. Jangan biarkan mereka mendapatkannya semudah itu. Ngomong-ngomong, villa di puncak gunung tengah itu, berapa harganya bisa terjual? Kau berbicara tentang istana abadi nomor 1 kan? Itu disiapkan untuk lembah dokter jahat kami. Ketua lembah, konon seseorang menawar 2 miliar, tapi tetap tidak terjual. Aku bertanya-tanya, orang penting macam apa ketua lembah dokter jahat itu sebenarnya? Siapa peduli orang penting macam apa dia? Tapi satu hal yang pasti, dia lebih kuat dari mantan suamimu yang tampan. Dia benar-benar berani menyamar sebagai ketua lembah. Ketua lembah-lembah dokter jahat. Dia akan dihukum cepat atau lambat. Kau benar, tapi Tuan Muda Gu, kakakmu tidak akan membiarkan kita. Apa yang akan kita lakukan tentang pernikahan? Jangan khawatir, ayahku akan segera kembali. Dia pasti akan meyakinkan fosil tua itu. Saat itu, semua aset keluarga Gu akan menjadi milikku. Baiklah, jangan bicara tentang hal-hal yang tidak menyenangkan ini. Selagi kita punya kesempatan sekarang, mari kita kembali dan melakukan beberapa latihan pagi. Aku tidak maksimal tadi malam. Nanti, aku akan membiarkanmu melihat keperkasaan priaku. Tuan Muda Gu, kau nakal sekali. Melihat hal-hal menjijikkan seperti itu di pagi hari. Sungguh sial. Han Jia-jun, apa yang kau lakukan di sini? Kenapa aku ada di sini? Apa itu urusanmu? Aku tahu, kau mengandalkan koneksi Nona Feng. Begitulah caramu masukkan. Gu Yanli, kau tidak pulang tadi malam. Kau tidak mungkin menghabiskan malam dengan dokter hewan tampan itu kan? Bukan urusanmu. Kau benar-benar mempermalukan keluarga Gu kita. Kau tidak mungkin tidur dengan 2 wanita lain. Kalian semua tidur bersama. Siapa kau? Tuan Muda Gu. Beraninya kau berbicara seperti itu pada kakak guku? Kau berani memukulku. Masih saudariku. Baiklah Han Jia-jun. Jadi tadi malam, kau benar-benar melakukan kegiatan kelompok, tak tahu malu. Kita sudah bercerai. Bukankah kau terlalu ikut campur? Tempat ini, bukankah sementara ini tidak dijual untuk umum? Bagaimana kalian semua bisa ada di sini? Seharusnya aku yang menanyakan itu padamu, bukan? Tuan Muda Gu, kami sebenarnya menggunakan koneksi internal di muka untuk membeli sebuah villa seharga 100 juta penuh. Bagaimana dengan kalian semua? Bagaimana kalian bisa masuk? Aku tahu, tempat ini belum mulai dijual kepada umum. Saat ini, beberapa keluarga itu semuanya mengandalkan koneksi untuk memilih beberapa villa terpencil. Lagi pula aku tahu semua keluarga ini. Sama sekali tidak ada keluarga Feng ibu kota kekaisaran. Jadi dalam kasus itu, mereka menyelinap masuk secara diam-diam. Penjaga-penjaga. Kapten Chen, saya melaporkan bahwa ada sekelompok pelanggar hukum di sini Kapten Chen, manajer Istana Abadi Surga Awan. yang diam-diam menyelinap ke Istana Abadi Surga Awan. Saya curiga mereka merencanakan sesuatu yang terlarang di sini. Halo Tuan, tolong tunjukkan kartu akses Anda. Kartu akses. Aku tidak membawanya. Kakak senior, apa kau membawanya? Aku tidak membawanya. Aku juga tidak membawanya. Aku juga tidak membawanya. Kurasa ini bukan masalah tidak membawanya. Tapi kau memang tidak punya sama sekali kan? Tepat sekali. Saya kenal semua penghuni di sini. Tapi kalian jelas bukan di antara mereka. Kapten Chen, kau seharusnya menangkap mereka saja. Interogasi mereka dengan baik. Lihat apakah mereka merencanakan sesuatu malam lembah dokter jahat kita untuk terlibat dalam skema jahat. Kalau begitu sepertinya aku meninggalkannya di rumah. Ding Hui ada di rumah. Telepon dia. Suruh dia membawanya sekarang. Kapten Chen, dia hanyalah seorang dokter hewan tampan. Tidak mungkin dia memiliki kartu akses Istana Abadi Surga Awan. Dokter hewan, apakah kau bahkan pantas tinggal di sini? Kalian tangkap mereka untukku. Kirim ketiga wanita ini ke kamarku.
Aku ingin memeriksa mereka secara menyeluruh. Ding Hui, aku beri kau 1 menit untuk segera kemari. Ding Hui, dia memiliki nama yang sama dengan supervisor kami. Supervisor kami pergi ke Jiangdong dalam perjalanan bisnis. Kalian semua cepat tangkap mereka untukku. Kakak Li, kau akan bertindak atau aku? Kakak Feng, biar aku yang mengurusnya. Serang. Kau berani memukul orang. Apakah kau tahu ini wilayah siapa? Han Jiajun, kau sudah keterlaluan. Kau berani memukul seseorang dari lembah dokter jahat. Sekarang bahkan jika Nona Feng maju, dia tidak akan bisa melindungimu. Ada apa ini? Supervisor Ding, Anda sudah tiba. Mereka memukul kami. Halo Supervisor Ding, saya Gu Xiangqing dari keluarga Gu. Kakek saya adalah Gu Changsheng. Saya bisa menguatkan kata-kata Kapten Chen. Wanita celaka inilah yang menjatuhkan mereka. Ding Hui, lihatlah bawahanmu yang terurus dengan baik. Wanita celaka Supervisor Ding, kami ada di sini. Kau masih berani sombong begitu, lihat saja aku. Bawahan Anda menyapa Tetua Li. Semua ini akibat kelonggaranku pada bawahan. Mohon hukum saya Tetua Li. Tetua Li apa? Apa dia Tetua Li? Dia seorang tetua. Supervisor, apakah Anda mungkin keliru? Idiot berlutut, cepat minta maaf kepada Tetua Li. Cukup kakak senior. Itu bukan sepenuhnya salahnya. Juga demi adik seperguruanku, aku tidak akan mempermasalahkannya denganmu. Kalian urus sisanya sendiri. Terima kasih Tetua Li atas pengampunan Anda. Kakak senior, ayo pergi. Tunggu, kau bilang dia tetua macam apa? Jelaskan diri kalian dengan jelas sebelum kalian pergi. Dia adalah seorang tetua dari lembah dokter jahat kami. Apakah ada masalah? Apa seorang tetua dari lembah dokter jahat? Dia bahkan memanggil Han Jiajun adik seperguruan. Dia adalah kakak seniorku. Tidak ada yang salah dengan dia memanggilku adik junior kan? Su Mengji, aku sebenarnya harus berterima kasih padamu, karena meninggalkan adik seperguruanku tidak tersentuh, dan membiarkan aku memuaskannya sebagai gantinya. Kalian semua, jangan khawatir. Apa yang gagal kau lakukan akan aku lakukan untukmu. Dan tugas-tugas yang tidak kau selesaikan, aku juga akan membantumu menyelesaikannya dengan benar. Tak tahu malu. Malam ini giliranku, kau tahu. Besok malam adalah giliranku. Han Jiajun, kalian semua. Apa kau membawa kartu aksesnya? Sudah dibawa. Apa kau melihatnya? Kartu ini seharusnya milikmu, tapi kau tidak menginginkannya. Sudahlah kakak senior, ayo pergi. Apel, itu adalah kartu akses untuk Istana Abadi nomor 1. Istana Abadi nomor 1 apa? Itu adalah villa termewah di pusat kota. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Villa itu bahkan tidak dijual untuk umum. Mereka pasti palsu. Dari mana mereka mendapatkannya? Tidak, ini asli. Karena itu selalu bersamaku sampai sekarang. Dengan hak apa? Han Jiajun hanya seorang dokter hewan, akan tinggal di Istana Abadi nomor 1. Idiot. Jangan lupa Istana Abadi Surga Awan. Dibangun oleh lembah dokter jahat kami. Karena wanita itu. Bukankah dia punya kakak perempuan senior? Dengan hak apa? Semua itu milikku. Awalnya saya kira backingan anak ini adalah Nona Feng. Setelah sekian lama, backingannya ternyata adalah Tetua Li dari lembah dokter jahat. Sialan, kenapa? Di belakang anak ini, selalu ada wanita yang berdiri di depannya. Aku tidak peduli di mana kau tinggal. Jangan biarkan siapapun mendekati Istana Abadi nomor 1. Jika tidak, aku tidak akan bersikap sopan kepadamu. Kamu. Adapun kau Kapten Chen, kau melanggar peraturan. Aku sekarang memecatmu. Manajer Ding, saya salah. Saya mohon tolong ampuni saya. Manajer Ding, seret dia keluar. Villa Istana Abadi nomor 1. Tuan Han, sebenarnya apa identitasmu? Bagaimana menurutmu? Menurutku, ini jelas bukan hanya mengandalkan koneksi kakak senior Li. Kau pasti juga seorang ketua lembah dokter jahat. Gu Changsheng, kepala keluarga Gu, tiba. Kakek, Gu Changsheng, kepala keluarga Gu. Mi apa ketua lembah? apa ketua lembah apa? Bangkit. Terima kasih ketua lembah. Kakek ketua lembah yang kau sebutkan adalah Tuan Han. Xiaoli, kamu masih belum tahu identitas ketua lembah. Aku sudah memberitahumu. Aku adalah ketua lembah-lembah dokter jahat. Tuan Han, kau benar-benar ketua lembah. Tapi, kakak Gu, apa kau benar-benar berpikir kita semua berkolusi untuk menipumu? Meskipun kau tidak percaya pada kami, kau setidaknya harus percaya kakekmu kan? Dan kakak Gu, jangan terus memanggilnya Tuan Han, terus-menerus. Kita semua akan menjadi keluarga segera. Terlalu formal seperti itu. Bagaimana kalau kamu memanggilnya suami seperti aku? Jangan begitu kalian semua. Kalian membuat ketua Gu kita malu. Suami?
Baiklah, itu alamat yang bagus. Adik seperguruan apa kau puas? Ya kamu. Jangan terus memanggilnya ketua Gu juga. Bagaimana kalau kamu memanggilnya kakak Li kita? Aku terkesan dengan kalian semua. Gu Changxian, apa yang membawamu ke sini? Kemarin terlalu mendesak. Belum sempat berterima kasih. Anugerah penyelamat hidup Ketua Lembah. Hari ini saya datang khusus untuk berterima kasih. Tidak perlu, kau adalah dermawan besar bagi lembah dokter jahat kami. Menyelamatkanmu adalah hal yang benar. Biar ku periksa lagi nadimu. Suami, bagaimana kakakku? Itu racun daun harum perak. Daun harum perak apa? Itu kakak seperguruan. Kalau begitu, apakah kakekku dalam bahaya serius? Tubuh kakekmu sudah sangat tua. Dan dengan racun ini di atas itu menyebabkan dia sangat menderita. Hanya jika Ganoderma spiritual 100 tahun ada, dan dikombinasikan dengan obat-obatan tambahan lainnya, dimurnikan menjadi pil peremajaan, barulah kakekmu bisa pulih. Ganoderma spiritual berusia 100 tahun. Benda ini sangat langka. Bahkan lembah dokter jahat kami tidak punya sama sekali saat ini. Orang tua ini sebenarnya tahu tentang itu. Keluarga Wei dari Bin Hu memiliki Ganoderma spiritual berusia sehebat. Namun patriark keluarga Wei Dong sama sekali menolak untuk menjualnya. Mengatakan itu untuk memperpanjang hidup putrinya. Penyakit apa yang diderita putrinya yang membutuhkan Ganoderma spiritual berusia 100 tahun? Dikatakan dia mengidap penyakit langka bawaan. Detailnya tidak jelas. Adik seperguruan, ayo kita lihat. Baiklah. Villa keluarga Wei. Ayah, Xin, bagaimana perasaanmu? ayah, aku masih baik-baik saja. Kau sudah sangat menderita. Wei Dong, kepala keluarga Wei. Selama bertahun-tahun kau terkurung di kamarmu. Kau bahkan tidak bisa melihat matahari. Kapan kau akan bisa hidup normal, dan segera menikah serta punya anak? Wei Xin, putri Wei Dong. Ayah, paling buruk aku tidak akan menikah saja. Aku akan tinggal bersamamu seumur hidup. Kau anak bodoh. Bagaimana bisa seorang gadis dewasa tidak menikah dan punya anak? Lagi pula, ayah masih ingin menggendong cucuku segera. Aku khawatir Ganoderma spiritual berusia sehebat ini tidak akan bisa digunakan lebih lama lagi. Ayah akan mencari cara lain untukmu. Tidak perlu, ayah. Hidup dan mati sudah ditakdirkan. Kekayaan dan kehormatan ada di tangan surga. Aku akan hidup selama aku bisa. Ibumu meninggal lebih awal. Jika kau pergi seperti ini juga, bagaimana aku akan hidup setelahnya? Ayah, kaulah yang paling banyak berkorban. Kaulah yang benar-benar paling menderita. Tuan Patriark. Gawat-gawat. Ketua Liu dari lembah dokter jahat datang lagi. Dimengerti. Ayah, keluarga kita, meskipun kita tidak berbisnis ramuan obat, tapi kita tidak bisa menyinggung lembah dokter jahat. Kudengar, mereka baru saja memusnahkan keluarga Ke dari Ji Engdong kemarin, memberikan kejutan besar pada daerah sekitarnya. Jangan khawatir, ayah punya cara sendiri. Aku akan menghadapi mereka sampai akhir. Kau cepat pergi istirahat yang baik dan patuhlah. Ketua Liu, mohon maaf saya tidak segera keluar menyambut Anda. Saya harap Anda akan memaafkan saya. Patriark Wei, saya kira Anda akan lagi menunda dan tidak menemui kami. Tuan Muda Sun, Anda bercanda. Anda sekarang bagaimanapun juga Tuan muda dari keluarga bangsawan terkemuka di Jiangdong. Dan Ketua Li juga berasal dari lembah dokter jahat. Satu-satunya perwakilan mereka di Suchim. Bagaimana mungkin saya berani tidak menemui Anda? Seseorang bawakan teh. Tidak perlu. Patriark Wei, saya Liu tidak akan membuang-buang kata. Ganoderma roh Anda seharga 100 juta. Anda menjualnya atau tidak? Bukan berarti saya benar-benar tidak ingin menjualnya. Tetapi Ganoderma roh berusia 100 tahun ini adalah obat untuk penyakit putri saya. Saya benar-benar tidak bisa menjualnya. Menurut saya Anda tidak menunjukkan sedikit pun rasa hormat kepada lembah dokter jahat kami. Ketua Liu, saya beri Anda Ganoderma roh 100 tahun ini. Jika saya memberikannya kepada Anda, apa yang akan terjadi pada putri saya? Hei Patriark Wei, Anda harus berpikir matang-matang. Ganoderma roh berusia 100 tahun milik Anda ini. Cepat atau lambat semuanya akan habis terpakai. Apa yang akan terjadi pada putri Anda saat itu? Mengapa tidak mencoba pendekatan berbeda?
Anda menyumbangkan Ganoderma kepada kami. Saya akan minta Ketua Liu beri rekomendasi untuk Anda. Mungkin. Maka Ketua Lembah Dokter Jahat kami akan secara pribadi mengobati penyakit putri Anda. Bagus sekali. Anda juga tahu, keterampilan medis Ketua Lembah kami tidak tertandingi di bawah langit. Banyak penyakit tak bisa disembuhkan dokter terkenal bisa diobati oleh Ketua Lembah kami. Benarkah? Bolehkah kami meminta Ketua Lembah bertindak dulu? Jika dia sembuh, saya jamin saya akan segera menyerahkan Ganoderma roh berusia 100 tahun ini. Patriark Wei, Anda menawar dengan saya. Ketua Liu, bukan itu maksud saya. Tapi, saya perlu memastikan keselamatan putri saya. Benar. Patriark Wei, Anda sama sekali tidak menunjukkan ketulusan. Kalau begitu, jangan salahkan Lembah Dokter Jahat kami karena bersikap kejam. Wei dan, saya akan memberi Anda dua pilihan. Serahkan saja Ganoderma roh berusia 100 tahun itu. Atau bergabung dengan Lembah Dokter Jahat. Ketua Liu, apa maksud Anda dengan ini? Keluarga Wei kami sepertinya tidak ada dendam apa pun dengan Lembah Dokter Jahat kalian. Patriark Wei, apakah Anda ingin mengikuti jejak keluarga Qi? Keluarga Qi awalnya berada di bawah Lembah Dokter Jahat Anda. Mereka memberontak dan dimusnahkan memang pantas. Apa hubungannya itu dengan keluarga Wei kami? Kurang ajar. Mengapa Lembah Dokter Jahat harus jelaskan tindakannya? Saya akan bertanya kepada Anda untuk terakhir kalinya. Apakah Anda bergabung dengan Lembah Dokter Jahat atau tidak? Jika saya mengatakan, saya tidak akan bergabung, apa yang akan terjadi? Kalau begitu kami akan mengirim Anda untuk bertemu keluarga Qi. Siapa di sana? Siapa berani buat masalah untuk Lembah Dokter Jahat? Han Jiajun, Anda lagi. Kemarin saya membiarkan Anda lolos, namun Anda berani datang lagi hari ini. Apakah Anda bosan hidup? Ada apa? Jika kau bisa datang, kenapa kami tidak bisa? Lagi pula keluarga Wei ini, sepertinya mereka tidak ada hubungannya dengan Mukan. Saat ini memang tidak ada hubungan. Namun, keluarga Wei ini akan segera bergabung dengan Lembah Dokter Jahat kami. Sekarang ada wanita cantik lagi. Han Jiajun, Anda cukup beruntung dengan wanita Nan. Nona cantik. Jika Anda mengikutinya, prospek apa yang bisa dimiliki oleh dokter hewan tampan? Bagaimana kalau? Mengapa Anda memukul saya? Idiot, diam segera. Ketua Liu, Anda tidak bisa hanya karena dia menyelamatkan Anda. Tiba-tiba berubah pikiran. Apakah Anda lupa bagaimana dia sebelumnya menyiksa kami? Idiot, diam. The film was translated Ketua Lembat. and Maaf. narrated by M Media. Apel. Lembat. Ketua Lembat. Ada apa dengan Anda? Liu Haishiko memamerkan kekuasaan yang cukup besar. Jika aku tidak melihatnya dengan mataku sendiri, aku tidak akan tahu kau begitu kurang ajar. Maaf. Ketua Lembah, saya. Ketua Liu, apakah Anda salah? Salah apanya? Ini adalah Ketua Lembah Dokter Jahat. Ketua Lembah apa? Aku khawatir, Ketua Lembah bukan aku. Ketua Liu, apa kau dengar itu? Dia mengakui bahwa dia bukan Ketua Lembah. Kau adalah Ketua Lembah yang sebenarnya, bukan aku. Melainkan adik seperguruanku Han Jiajun. Apel. Dia adalah Ketua Lembah. Apa ada masalah? Kursi ini ingat sudah lama sekali. Sudah disebutkan kan? Aku adalah Ketua Lembah Dokter Jahat. Tidak mungkin Ketua Lembah. Ini pasti salah. Kau sedang mengerjaiku kan? Kau membohongiku, hahaha. Bohong padamu. Alasan apa yang aku punya untuk berbohong padamu? Sebelumnya itu hanya karena adik seperguruanku mengalami masalah. Jadi aku sementara mengelola Lembah Dokter Jahat. Posisi Ketua Lembah ini, aku tidak menyangka kau akan menyebabkan begitu banyak masalah. Kau harus menerima hukuman. Ketua Lembah, aku mohon tolong ampuni kami. Kami tahu kami salah. Tolong ampuni kami. Aku bilang Ketua Lembah yang sebenarnya bukan aku. Ketua Lembah, kami salah. Ampuni kami. Tolong maafkan kami. Liu Aishi mengenai insiden tadi malam. Demi kakak seniorku, aku sudah mengampunimu sekali. Aku tidak menyangka bahwa hari ini di sini, kau akan kembali membuat masalah. Dan aku akan bertemu denganmu. Jika aku tidak bertindak cepat, reputasi Lembah Dokter Jahat kita akan hancur total olehmu. Adik seperguruan, bagaimana kalau kita menggunakan jimat hidup mati pada mereka? Aku tidak mau. Aku tidak mau. Ada apa-apakah itu semengerikan itu? Jimat hidup mati. Cara khusus Lembah Dokter Jahat untuk mengendalikan. Bisa membuat orang berharap mereka mati. Tapi tidak bisa mati. Sebelumnya itu karena adik seperguruanku terlalu baik hati. Kalau tidak, bagaimana bisa keluarga kecil Qi dari Jingdong berani memberontak?
Benar sekali, sepertinya tindakan guru saat itu. Memang benar. Aku memang terlalu berbelas kasih. Sepertinya sudah waktunya. Jimat hidup mati muncul kembali di dunia persilatan. Liu Haixi. Meskipun kau bergabung belakangan, aku yakin kau mengerti aturannya. Sekarang, suruh bawahanmu membawa kalian semua dan keluar. Seseorang bawa mereka pergi. Aku membenci rasakan. Patriark Wei, aku benar-benar minta maaf. Aku telah menyebabkanmu masalah. Ini bukan salah ketua lembahan. Bagaimanapun hutan besar memiliki segala jenis burung. Wajar jika ada beberapa orang jahat. Ini adalah kelalaian pemerintahanku. Bagaimana kalau begini? Ini sebotol pil Suantian. Setelah meminumnya, kau bisa mempertahankan awet muda. Dan itu juga bisa menguatkan tubuhmu. Benarkah? Kalau begitu terima kasih ketua lembahan. Silakan duduklah. Seseorang bawakan teh. Ketua lembahan. Ini teh bilwechunku disimpan bertahun-tahun. Cobalah dan lihatlah. Ini memang teh yang luar biasa. Rasa setelahnya tak ada habisnya. Sepertinya ketua lembahan juga seorang pakar teh. Kita harus bertukar ilmu suatu saat nanti. Namun aku yakin kunjungan ketua lembahan kali ini bukan tanpa tujuan. Patriark Wei, Anda memang berpandangan jauh. Kali ini kami datang untuk mencari obat tertentu. Mencari obat. Mungkinkah kau juga di sini untuk Ganoderma berusia seabad? Patriark Wei, sejujurnya, memang begitulah adanya. Meskipun kau membantuku mengatasi ketua Liu dan memberiku obat, aku tidak punya alasan untuk menolakmu. Namun Ganoderma berusia seabad ini menyangkut nyawa putriku. Oleh karena itu aku Wei tidak bisa menurutinya. Patriark Wei, tolong berbelas kasih. Tolong selamatkan kakakku. Kakak, Anda cucunya Gu Changshen? Apa yang terjadi pada kakekmu? Kakekku diracun. Suamiku bilang dia sudah tua dan hanya Ganoderma berusia seabad yang bisa mendetoksifikasinya. Aku sangat turut prihatin padamu. Tapi putriku juga membutuhkan obat ini. Patriark Wei, tolong jangan terburu-buru. Jika kami menawarkan 1 miliar dana untuk membelinya, bagaimana menurutmu? 1 miliar. Aku tidak akan menjualnya bahkan untuk 10 miliar. Dasar orang tua. Mengapa kamu tidak mau mendengarkan kami? Dan siapa kau? Ayahku Feng Yanseng dari Master Olah Dewa Perang di ibu kota kekaisaran. Master Aula Dewa Perang. Baiklah, kalian semua memang memiliki latar belakang yang kuat. Jangan bilang sandiwara ketua Liu barusan juga merupakan sandiwara yang kau sutradarai dan mainkan sendiri. Ayah, berikan saja Ganoderma itu kepada mereka. Lagi pula aku tidak punya banyak waktu lagi untuk hidup. Kenapa kau turun? Bukankah sudah kubilang untuk istirahat di atas? Aku sudah lama di kamar. Tidak bisakah aku keluar dan melihat-lihat? Anakku, ya ampun. Seseorang tarik gorden. Patriark Wei, apa maksud semua ini? Maafkan aku. Putriku mengidap penyakit anak. Dia tidak tahan sinar matahari. Mohon maafkan kami. Ketua lembahan. Apa yang sedang kau coba lakukan? Patriark Wei, harap tenang. Karena putri Anda yang terhormat sakit. Dan Sayahan kebetulan adalah seorang tabib. Mengapa tidak biarkan Sayahan memeriksanya? Bagaimana jika ada cara untuk menyembuhkannya? Benar. Keterampilan medis adik seperguruanku benar-benar luar biasa. Baiklah kalau begitu. Tapi aku peringatkan MO. Jangan memendam niat buruk apapun terhadap putriku. Jika tidak, aku lebih baik menghancurkan Ganoderma spiritual itu daripada membiarkanmu mendapatkannya. Patriark Wei, Anda terlalu banyak berpikir. Sayahan tidak mungkin menyakiti Pasin, bukan? Baiklah, silakan lanjutkan. Nona Wen, saya mohon maaf atas ketidakpantasan ini. Matanya sangat memikat. Aku merasa seperti ditarik masuk. Nona Wei, mohon ulurkan tangan kanan Anda. Nona Wei. Nona Wei. Sinsia. Ketua lembahan memintamu untuk mengulurkan tanganmu. Baiklah. Betapa memalukannya. Akankah dia mengira aku orang bodoh yang mabuk cinta? Tapi dia benar-benar terasa sangat menawan. Ketua lembahan, bagaimana sebenarnya penyakit putriku? Bisakah itu disembuhkan? Patriark Wei. Putri Anda yang terhormat tidak sakit. Ketua lembahan,
Apa maksudmu dengan itu? Aku khawatir kemampuan medismu. Ternyata tidak istimewa. Patriark Wei Sayahan tidak berbohong. Putri Anda yang terhormat memang tidak sakit. Hanya saja fisiknya memiliki masalah bawaan. Fisik apa? Fisik macam apa? Putri Anda yang terhormat memiliki tubuh 9 suci. Apa? Kakak Li, mengapa reaksi yang begitu kuat? Adik seperguruan kau bilang dia memiliki tubuh suci 9 yin. Benar kakak senior, saya sudah memeriksa 3 kali. Itu memang tubuh suci 9 yin. Itu benar-benar luar biasa. Apa yang begitu luar biasa tentang itu? The film was Putriku, karena translated fisik terkutuk and ini, narrated by tidak berani M Media. meninggalkan rumah, tidak berani melangkah keluar, dan sekarang bahkan tidak bisa melihat sinar matahari. Di mana kau melihat hal baik dalam hal itu? Patriark Wei itu semua salahku barusan. Aku tidak menjelaskan diriku dengan jelas. Putrimu memiliki fisik yang jarang terlihat dalam 1000 tahun. Jika dia berkultivasi dengan metode yang tepat, dia mungkin suatu hari menjadi seseorang di atas yang lain. Aku tidak butuh putriku menjadi semacam orang yang unggul. Aku hanya berharap dia bisa menjalani kehidupan orang normal. Saja itu saja. Ayah, maaf aku telah membebanimu. Nak, ini salah ayah. Ayah tidak bisa memberimu kehidupan yang lebih baik. Ayah. Patriark Wei, tolong jangan terburu-buru menangis dulu. Aku sudah mengatakannya. Memiliki fisik ini adalah hal yang baik. Baiklah. Kalau begitu katakan padaku, apa sebenarnya yang begitu bagus tentang itu? Jika aku tidak salah, kau juga seharusnya seorang seniman bela diri, bukan begitu? Jika fisik putrimu yang terhormat dikombinasikan dengan teknik kultivasi kami, dia bisa melampauimu dalam waktu singkat. Dia bahkan bisa mencapai alam guru besar. Guru besar apa? Ayahku berlatih keras selama 30 tahun dan baru saja nyaris mencapai alam guru besar. Benarkah kalau begitu ini? Di mana sebenarnya benda ini? Lembah dokter jahat kami memiliki buku yang tak terhitung jumlahnya. Kami memiliki metode kultivasi untuk menyelesaikan ini. Benarkah Nonali? Lalu di mana sebenarnya metode kultivasi ini? Jual padaku cepat. Aku akan membayar berapapun harganya. Uang bukanlah masalahnya. Namun, kau perlu menyetujui sebuah permintaan kecil. Kakak senior, tidak. Ketua lembahan Anda ini picik sekali. Apakah hanya karena tadi? Aku tidak menjual Ganoderma lucidum itu padamu. Anda menyimpan dendam padaku baik. Selama Anda menyembuhkan penyakit putriku, aku akan memberimu Ganoderma lucidum itu secara gratis. Patriark Wei, Anda salah paham. Bukan itu maksud saya. Hanya saja. Adik seperguruan, lihat Patriark Wei sudah setuju. Kenapa kau masih keberatan? Kakak senior, jangan kira saya tidak tahu rencana kecilmu. Suami kakak senior Li tidak akan menyakitimu. Dia pasti melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Setujui saja. Dan itu juga bisa membantu Nona Wei. Dia sangat cantik. Dia tidak mungkin tinggal di dalam ruangan seumur hidupnya. Bukan? Tepat sekali suami. Mengapa kamu begitu menolak? Kalian semua salah paham. Kakak senior dia tidak bermaksud begitu dia. Adik seperguruan, kau tidak akan rugi apa-apa kok. Lagi pula apa kau pikir fisik seperti Nona Wei, fisik semacam ini, bisa ditangani oleh pria biasa? Tapi, Ada apa dengan tapi Anda? Apa sebenarnya yang terjadi? Bisakah Anda menjelaskannya dengan jelas? Biar aku jelaskan kalau begitu. Adapun Nona Wei, dia memiliki fisik 9 yin bawaan. Pria biasa, tidak bisa menanganinya. Jika kau ingin putrimu yang terhormat menikah dan memiliki anak, Anda harus menemukan seorang pria yang fisiknya cocok dengannya. Jika tidak, pria lain tidak akan mampu menahan energi yin di dalam dirinya dan akan meledak lalu mati. Bagaimana ini bisa terjadi? Jadi itu berarti, aku tidak akan bisa menggendong cucuku. Kakak senior Li, aku mengerti maksudmu sekarang. Aku tidak keberatan. Aku juga tidak keberatan. saya bilang kalian semua. Patriark Wei, apakah Anda tidak menyadarinya? Tatapan putri Anda selalu tertuju pada adik seperguruan saya, bukan? Cynthia. Cynthia, Ayah, bagaimana ini bisa terjadi? sangat sederhana karena tubuh suci 9 yin bawaan akan tertarik oleh tubuh suci 9 yang bawaan. Dan sayangnya ada satu hal, yaitu adik seperguruan saya adalah tubuh suci 9 yang itu. Itu berarti Ketua Lembahan dan Xinxiang. Jika Anda masih ingin putri Anda menikah dan memiliki anak, tidak ada pilihan lain. Dia hanya bisa menikah dengan adik seperguruan saya. Lalu, mengapa orang lain tidak bisa? Mungkinkah bahkan setelah Xinxin mengolah keterampilan ilahi, itu masih tidak mungkin? Tentu saja, tubuh suci 9 yin bawaan, energi yin yang murni dan ekstrem semacam itu, sulit ditekan bahkan setelah berkultivasi. Hanya adik seperguruan saya dengan tubuh suci 9 yang
yang bisa menekannya. Siapa yang tahu apakah wanita ini berkata jujur atau berbohong? Tapi jika aku tidak setuju untuk menikahkan Xin dengan ketua lembahan, mereka tidak setuju memberikan metode kultivasi kepada Xin. Lagi pula, ketua lembahan sebagai ketua lembah dokter jahat. Status dan posisinya memang berbeda. Wei Patriark, jangan percaya omong kosong kakak senior saya. Saya punya cara untuk membantu putri Anda. Untuk sementara menekan penyakit di dalam tubuhnya. Sementara, Ya, saya hanya perlu memberinya jarum akupuntur setiap bulan. Adik seperguruan, setiap bulan. Bagaimana Anda punya begitu banyak waktu? Bisakah Anda tidak mempertimbangkan tubuh Anda sendiri? Jika dalam 3 hari, Anda tidak dapat menemukan seseorang yang bersedia menemani Anda, saat itu, Anda akan karena energi yang berlebihan, meledak dan mati. Bagaimana Anda kemudian akan memberikan akupuntur kepada Nona Wei? ada hal seperti itu. Tapi ketua lembahan sudah memiliki beberapa dari Anda. Bukankah itu cukup? Tidak cukup. 4 dibutuhkan. Kami saat ini mencari orang keempat, dan putri Anda kebetulan adalah kandidat paling sempurna ini. Lalu bisakah kita untuk sementara menggunakan metode lain untuk menekannya? Bukankah masih ada pil awan ungu? Menekan apa? Justru karena Anda telah menekannya terus selama beberapa tahun terakhir, maka masalah sebesar ini muncul. Xin, lalu, bagaimana menurutmu? Xin, Ayah, apa yang baru saja Ayah bicarakan? ya kita sudah bicara lama. Dan kamu tidak mendengar apa-apa. Kita sedang membicarakan. Apakah kamu bersedia menikah dengan ketua lembahan? Tapi, bukan sebagai istri satu-satunya. Sungguh. Itu sepenuhnya terserah ayah-ayah. Nona Wei, benar-benar tidak perlu. Adik seperguruan. Bagaimana Anda tega melihat Nona Wei? Kecantikan yang begitu lembut. Binasa. Jika itu ketua lembahan. Aku bersedia. Anak perempuan dewasa tidak bisa terus-menerus di rumah. Tapi biarlah. Status ketua lembahan. Ditakdirkan untuk memiliki 3 istri dan 4 selir. Bagaimana kalau begini? Ganoderma spiritual itu akan menjadi mahar Xin. Aku akan memberikannya kepada kalian semua. Suami itu The luar film was biasa. translated Kakak selamat. and narrated Kakakku by butuh M Ganoderma Media. spiritual demi nyawanya. Baiklah, aku akan menyuruh seseorang mengambilnya segera. Kakak Wei, kau mengenalku. Meskipun aku tidak bisa keluar, aku masih bisa online. Tentu saja aku tahu ratu dunia bisnis. Suatu hari, aku juga ingin sepertimu kakak, dan mendominasi panggung. Pergilah kakak Wei, aku yakin kau akan bisa segera. Adik seperguruan lihat betapa bahagianya mereka. Kalian berdua benar-benar membuatku takjub. Bagaimana kalau begini? Aku beri Xin beberapa jarum akupuntur dulu. Untuk meringankan kondisinya. Baru saja Nona Wei. Dan sekarang, Xin. Sungguh bajingan. Baiklah. Sekarang, Anda bisa membuka jendela dan melihatnya. Seseorang buka tirainya. Ayah, aku akhirnya bisa menghadapi sinar matahari. Itu luar biasa, Xin. Kamu akhirnya bisa berjalan di bawah sinar matahari. Akhirnya tidak ada lagi mengurung diri di rumah. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Nona ini adalah Ganoderma spiritual. Kakakku ini Ganoderma spiritual yang kamu inginkan. Terima kasih kakak Wei. Suamiku, jangan buang waktu. Ayo cepat. Baiklah. Aku akan pergi bersamamu. Pergi. Tidak. Putriku baru saja sembuh, dan bajingan ini merebutnya pergi. Ya, itu lebih baik daripada mengurung diri di kamarnya. Xin, kembali dan kunjungi ayahmu saat kamu punya waktu. Gu Changxian. Ini adalah pil peremajaan yang baru saja saya sempurnakan. Setelah Anda meminumnya, itu tidak hanya akan mendetoksifikasi tubuh Anda, tetapi juga memperkuat fisik Anda. Terima kasih banyak Ketua Lembah atas pemberian pil ini. Duduklah. Kakek, bagaimana perasaanmu? Baunya sangat busuk. Tidak perlu khawatir. Ini adalah efek dari racun yang dikeluarkan dari tubuh Anda. Terima kasih banyak Ketua Lembah. Sama-sama. Selama Anda baik-baik saja. Jika tidak,
Saya tidak akan tahu bagaimana menjelaskannya kepada Xiaoli. Suamiku, The film was translated Agar and Xiaoli bisa mengikuti narrated ketua by lembah M yang Media. terhormat. Itu adalah berkat keluarga kami. Benar. Ketua lembah, racun ini di tubuh saya. Perselisihan internal di lembah dokter jahat kami. Anda seharusnya menyadarinya. Racun di tubuh Anda diberikan oleh kakak murid senior saya, meskipun saya sudah lama mengira dia meninggal. Saya hanya tidak menyangka bahwa dia tidak hanya tidak meninggal, tetapi dia memilih metode ini untuk mengumumkan kepulangannya. adik seperguruan. Sepertinya kita harus berhati-hati terhadap kakak seperguruan. Dia sudah lama tidak menunjukkan wajahnya, dan kita tidak tahu apa niat sebenarnya. Mungkin pemberontakan keluarga Qi di Jingdong disebabkan olehnya. Mari kita tunggu dan lihat saja untuk saat ini. Saya ingin melihat masalah seperti apa yang bisa dia timbulkan. Sudah larut, semua orang harus beristirahat. Suami akhirnya giliranku malam ini. Suami aku sudah menunggu hari ini begitu lama. Ayo, Markas lembah dokter jahat di Suce. Syukurlah. Akhirnya tidak terasa gatal lagi. Jimat hidup mati ini, aku hanya pernah mendengarnya. Tapi aku tidak pernah membayangkan kekuatannya akan begitu mengerikan. Ini terlalu gatal. Ini bukan siksaan yang bisa ditahan manusia. Tapi ngomong-ngomong Ketua Liu, bagaimana dokter hewan tampan ini, Han Jiajun, tiba-tiba menjadi Ketua Lembah Dokter Jahat? Aku masih tidak bisa memahaminya. Jika kamu bertanya padaku siapa yang harus kutanya, sejak aku masuk Lembah Dokter Jahat, aku selalu berpikir, wanita itu Li Rusue adalah ketua lembah. Aku tidak pernah membayangkan dia hanya sementara. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita sangat menyinggung Han Jiajun, dan kita telah terkena jimat hidup mati. Bagaimana jika dia benar-benar marah? Aku tidak ingin berakhir seperti keluarga Qi. Aku tidak ingin mati. Aku tidak ingin mati. Aku juga tidak ingin mati. Jangan panik, jangan panik. Keadaan belum mencapai langkah terburuk. Bagaimanapun juga Han Jiajun belum membunuh kita. Bukan. Kita bahkan tidak bisa menahan jimat hidup mati ini saja. Aku dengar kita harus mendapatkan penawarnya setiap bulan. Kalau tidak, rasa gatalnya saja akan membunuh kita. Jangan panik, biarkan aku memikirkannya baik-baik. Pikirkan baik-baik. Siapa yang berani masuk tanpa izin ke lembah dokter jahatku markas Suchen? Apa sudah tidak ada hukum lagi? Tidakkah kalian tahu bahwa Suchen adalah wilayah lembah dokter jahatku? Lancang. Kalian berani masuk tanpa izin ke wilayah lembah dokter jahat. Lembah dokter jahat sudah menjadi seperti ini sekarang. Tidak ada gunanya lagi untuk Ade. Seu Hong kakak seperguruan Han Jiajun. Lancang beraninya kau memfitnah lembah dokter jahatku. Aku pasti akan melaporkan ini kepada ketua lembah dan membuatmu tercabik-cabik. Apakah yang kalian maksud? Bocah ingusan Han Jiajun itu, dengan dia yang memimpin lembah dokter jahat, benar-benar akan hancur. Siapa kau? Aku adalah penerus sejati lembah dokter jahat. Lembah dokter jahat, bukan lagi lembah dokter jahat yang dulu. Aku ingin tahu, apakah kalian tertarik untuk mengikuti orang tua ini untuk menciptakan lembah dokter jahat yang baru bersama penerus sejati lembah dokter jahat? Siapa yang kalian coba bodohi? Tepat sekali. Masih mencoba menipu kami. Bukankah kami sudah cukup sering ditipu? Menipumu Liu Haishi. Jangan lupa bahwa kau masih memiliki racun daun harum perat milik orang tua ini di tubuhmu. Apel, racun di tubuhku ini kau yang menaruhnya. Dasar orang tua bangka. Beraninya kau meracuniku. Kau membuatku sangat menderita. Dasar bocah, aku akan melawanmu sampai mati. Ketua Liu. Apakah kau belum menyadari kenyataan? Masa depan apa yang ada jika mengikuti Han Jiajun ini? Sejauh yang aku tahu, kalian semua tampaknya juga oleh Han Jiajun. Bocah ingusan itu dipermalukan dengan parah. Tidakkah kalian ingin membalas dendam untuk ini? Han Jiajun. Aku bermimpi untuk membalas dendam padanya. Han Jiajun. Itu dia yang membuatku kehilangan banyak muka. Dia membuat hidupku seperti neraka. Lebih buruk dari kematian. Benar. Senior, Anda bisa memberiku kesempatan untuk membalas dendam. Ketua Liu Anda. Selama Anda mengikuti saya, tidak hanya Anda akan bisa membalas dendam pada bocah Han Jiajun itu,
Tetapi Anda juga akan bisa naik ke posisi yang lebih tinggi. The film was Dan memiliki translated kekuatan yang and lebih besar. narrated by M Media. Saya bersedia. Selama saya bisa membalas dendam pada Han Jiajun, saya akan melakukan apa saja. Sangat bagus Anda telah membuat pilihan yang tepat. Dan bagaimana denganmu? Aku tidak. Senior, saya khawatir saya tidak bisa mengambil keputusan. Bagaimanapun masalah ini masih tergantung pada ayah saya. Apakah yang Anda maksud Sun Tianlong? Di tubuhnya juga ada racun daun harum perat milik orang tua ini. Lagi pula, dengan presiden keluarga Qi dari Jiangdong, apakah masih ada yang berani menolak orang tua ini? Apa ayahku juga diracun? Jujur saja kepada kalian semua. Orang tua ini menghabiskan setengah tahun meracuni anggota berbagai keluarga besar. Racun ini tidak ada yang bisa menyembuhkannya kecuali orang tua ini, termasuk bocah ingusan Han Jiajun itu. Tuan Muda Sun, apa yang masih kau ragukan? Tidakkah kau ingin membalas dendam pada Han Jiajun? Benar. Dia juga mencuri wanitamu. Ya. Han Jiajun, dokter hewan tampan itu, juga mencuri tunanganku. Senior, saya atas nama keluarga Sun Jiangdong saya bersedia bergabung. Namun senior, Ketua Liu dan saya telah menderita jimat hidup mati di tubuh kami. Anda lihat. Ya senior, kami juga memiliki jimat hidup mati. Kami sepenuhnya dikendalikan oleh Han Jiajun itu. Ya. Hal kecil. Baiklah. Kalian, jimat hidup mati di dalam tubuh kalian sudah dihapus untuk kalian. Sudah tidak gatal lagi. Sudah tidak gatal lagi. Kami bersedia melayani Anda senior. Sin, setelah beberapa hari berkultivasi ini, bagaimana perasaanmu? Suami, aku merasa di dalam tubuhku gelombang energi mengalir. Kalau begitu selamat untukmu. Itu berarti Anda telah resmi memasuki alam seniman bela diri. Selanjutnya santai saja. Saya akan membimbing Anda. Semua urusan ditentukan oleh suamiku. Ayo mari kita lanjutkan. Saya tidak menyangka tubuh suci 9 Yang, setelah bergabung dengan tubuh suci 9 Yen, akan memiliki kekuatan yang begitu besar. Itu memungkinkan saya untuk langsung memasuki alam guru besar. Jika saya bertemu kakak senior lagi, saya tidak akan takut padanya lagi. Suami, kamu sudah bangun. Apakah kamu lelah mau tidur sebentar lagi? Tidak lelah. Aku merasa sangat hangat di sisi suamiku. Tapi kamu tidak bisa mengabaikan kultivasimu dan mengecewakan dirimu sendiri. Dengan fisik yang 1 dari 10.000, tidur sebentar lagi. Baiklah. The film was translated and narrated by M Media. Adik seperguruan. Adik seperguruan sesuatu yang besar. Dia sedang tidur. Jadi dengan orang baru, Anda sudah melupakan yang lama seperti saya. Kakak senior, apa yang Anda katakan? Anda adalah yang tertua di keluarga. Bagaimana bisa Anda bertengkar dengan adik perempuan? Anda memang tahu cara bicara. Baiklah, jangan bicarakan ini lagi. Sesuatu yang serius benar-benar telah terjadi. Ada apa? Tentu saja tidak ada orang lain yang berani memprovokasi lembah dokter jahat kita kan? Adik seperguruan Anda benar sekali. Baru saja keluarga Xiao dari Jingbei mengeluarkan deklarasi, menuduh lembah dokter jahat mengendalikan rakyat dan melakukan tindakan keji. Mereka menyatakan ingin keluar dari lembah dokter jahat. Keluarga Xiao dari Jiangbei. Saya ingat ini adalah keluarga terbesar di Jiangbei, bukan? Kami baru saja selesai berurusan dengan keluarga Qi dari Jingdong. Saya tidak menyangka. Sekarang muncul lagi yang lain. Keluarga Xiao dari Jinbei memberontak. Menurutmu adik seperguruan kita harus bagaimana? Bagaimana kalau saya menghubungi Ding Hui sekarang dan memintanya membantu kita menyelesaikan ini lagi? Mengingat presiden keluarga Qi di Jiangdong, keluarga Xiao dari Jiangbei berani muncul saat ini.
menunjukkan mereka pasti telah membuat persiapan matang. Begini saja. Suruh Ding Hui pergi dan selidiki mereka terlebih dahulu. Jika ada bahaya, suruh dia mundur segera. Baik, saya akan menghubungi Ding Hui sekarang juga. Berani membuat pertunjukan sebesar ini saat ini. Berarti mereka pasti punya backingan. Mungkinkah yang Anda maksud? Itu kakak seperguruan. Selain dia, aku tidak bisa memikirkan kemungkinan lain. Sialan, bagaimana dia bisa begitu tangguh? Dia harus muncul tepat pada saat ini. Dia datang untuk situasi kita. Itu sangat jelas. Dia datang untuk balas dendam. Hanya saja dia belum menunjukkan wajahnya. Ini menunjukkan dia pasti tidak memiliki kepercayaan diri penuh. Tapi, dia pasti diam-diam mengumpulkan kekuatan. Sialan, jika adik seperguruan, Anda tidak mencabut jimat hidup mati waktu itu, keluarga-keluarga itu pasti tidak akan berani mengkhianati Anda. Sesuatu seperti jimat hidup mati, guru hanya mengajarkannya padaku saat itu. Tapi dengan kemampuan kakak seperguruan, tidak akan sulit untuk menguraikannya. Lalu apa yang harus dilakukan? Maka itu pasti karena dia meracuni berbagai keluarga. Oleh karena itu, mereka tidak berani memberontak dengan mudah. Jika itu diriku yang dulu, mencoba menyembuhkan racun daun harum perak, mungkin masih membutuhkan sedikit usaha. Butuh Ganoderma lucidum bagus untuk membantu juga. Tapi aku baru saja menembus alam guru besar. Menyembuhkan racun daun harum perak tidaklah sulit. Apa? Anda menembus ke alam guru besar? Ya, Jika guru tahu bahwa di usia Anda menembus ke alam guru besar, dia pasti akan sangat bahagia untuk Anda. Suami, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Ayahku dalam masalah. ada apa Meng Meng? Jangan khawatir, ceritakan pelan-pelan. Kakak Feng, jangan panik dulu. Kami semua ada di sini. Kami pasti akan membantu Anda menyelesaikannya. Aku baru saja menelpon ayahku untuk memeriksanya. Dan ibuku yang menjawab. Dia bilang ayahku tiba-tiba pingsan dan tidak sadarkan diri. Runtuh, ceritakan persis apa yang terjadi. Aku tidak yakin apa yang sebenarnya terjadi. Dia hanya pingsan tanpa peringatan apapun. Dia tidak terluka karena perkelahian. Hanya tidak sadarkan diri. Mungkinkah kakak senior? Sangat mungkin. Dengan kemampuan kakak seperguruan, menyelidiki hubunganku dengan keluarga Feng, tidaklah sulit. Lalu, apakah ayahku akan baik-baik saja? Meng Meng, jangan khawatir. Aku akan mengurus semuanya. Bagaimana kalau begini? Aku akan kembali ke ibu kota bersamamu dulu, untuk menemui ayahmu. Jika ayahmu memang diracun, aku akan membantunya mendetoksifikasi. Baiklah ya. Mari kita lakukan itu untuk sekarang. Kakak seperguruan kamu tetap di kota Binhai. Dan bantu jaga Xin Xin. Bakat kultivasi Xin Xin sangat kuat. Aku yakin, dia akan membuat kemajuan pesat. Dia bahkan mungkin berfungsi sebagai senjata kejutan. Suamiku, bagaimana denganku? Xiaoli, kamu tetap di sini dan bantu kakak seperguruan. Juga bantu aku memeriksa secara spesifik perusahaan-perusahaan milik lembah dokter jahat, terutama orang-orang seperti Liu Haixi. Bantu aku memeriksa secara spesifik rekening keuangan mereka untuk aktivitas yang tidak biasa. Apa maksudmu Liu Haixi akan mengkhianati kita? Bukan akan, tapi sangat mungkin sudah. Aku memberinya pukulan yang begitu parah saat itu. Dia pasti sudah membenciku sampai ke tulang. Jika dia tidak mengkhianatiku, aku akan merasa aneh. Lalu mengapa kita tidak menyingkirkannya saja? Tidak perlu, aku ingin melihat trik apa yang bisa dilakukan kakak seperguruan. Kakak seperguruan, tolong keluarkan ini. 1 minggu kemudian, rapat umum semua anggota lembah dokter jahat akan diadakan. Biarkan semua pasukan dan perusahaan afiliasi, serta keluarga hadir. Semuanya akan diselesaikan saat itu. Sudah selesai. Tuan Muda Gu bisa mendapatkan kembali kejantanannya. Aku benar-benar bisa sekarang. Tentu saja, jika kau tidak percaya, kau bisa mencobanya sekarang. Terima kasih. Meng Ji, kalau begitu kita. Tuan Muda Gu. Ada terlalu banyak orang di sini. Permisi. Mari kita ke kamar. Di kamar, silakan. Aku sudah mendengar semua tentang kejadian hari ini. Kau pasti sangat terkejut juga kan? Siapa sangka? Dokter hewan tampan itu, Han Jiajun, ternyata adalah ketua lembah dokter jahat. Sialan ini semua karena pria jahat ini. Kalau tidak, putraku tidak akan berakhir dalam kesulitan ini hari ini. Aku dengar Han Jiajun pernah bertarung dengan ketua balai. Kenapa dia tidak mati? Sekarang dia tanpa diduga memberi orang tua ini jimat hidup mati. Untungnya kekuatanku telah meningkat pesat. Baru kemudian aku bisa menahannya. Tenang saja. Tuanku tetua itu sudah siap dan akan mengambil kembali semua yang menjadi miliknya. Sebelumnya bukankah mereka akan mengumpulkan semua lembah dokter jahat, keluarga dan perusahaan untuk rapat? Semua orang akan pergi, tapi jangan dengarkan mereka. Jadi mari kita adakan rapat di Hotel Kaihur. Itu hotel mantan istrinya. Tepat sekali. Aku hanya ingin mempermalukannya secara menyeluruh.
Ya baiklah. Kenapa? Kenapa masih tidak berhasil? Adik junior. Mereka baru saja mengirim seseorang untuk menghubungiku. Lokasi pertemuan telah berubah. Sekarang di Hotel Kaihua. Apa Hotel Kaihua? Itu hotel keluarga Su Mengji. Mereka hanya ingin mempermalukan suamiku. Sungguh keterlaluan. Lihat saja aku akan meratakan mereka. Hai Meng Ming, jangan gelisah. Belum pasti siapa yang akan menghina siapa. Mungkin saat ini, mereka juga percaya bahwa mereka sudah meraih kemenangan. Ada apa? Sebuah pesan dari Dokter Ilahi Wu. Mereka telah memasang jebakan di Hotel Kaihua. Memberitahu kita untuk tidak pergi. Dokter Ilahiu, dia orang yang omong lain maksud lain. Sepertinya dia masih peduli pada kamu mantan ketuanya. Suamiku, bagaimana kita harus membalas? Balas saja. Katakan padanya untuk menjaga dirinya baik-baik. Jangan khawatir tentang hal lain. Adik junior, jadi apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apakah kita akan menghadapi mereka secara langsung? Konfrontasi langsung. Aku tidak sebodoh itu. Aku akan membuat setiap orang yang mengkhianatiku membayar harganya. King Luan, kamu boleh keluar sekarang. Bawahan Anda menyapa penjabat kepala Ola. Salam untuk semua nyonya. Anda adalah orang yang ayahku bina. Dewa Perang kelima. Bangkitlah. Aku yakin ketika kamu tiba, sudah dapat instruksi dari ayah mertuaku ya. Jadi sekarang aku bertanya padamu. Berapa banyak orang yang bisa kamu mobilisasi? Bawahan Anda dapat memobilisasi total 100.000 pasukan. King Luan Dewa Perang dari Balai Dewa Perang. Bagus kakak senior. Keluarga mana saja yang sekarang jelas-jelas mengkhianati kita? Yang mana saja? Apakah kamu punya daftarnya? Sudah disiapkan. Ini milikku. Bagus King Luan. Sekarang aku memerintahkanmu. Sebelum malam lusa, kirim 100.000 pasukan untuk menyergap di dekat keluarga-keluarga ini. Mulai tindakan tepat pukul 6. Musnahkan mereka semua dalam 1 jam. Jangan biarkan seorang pun hidup. Ya, adik junior, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Bagaimana dengan bisnis yang tersisa? Apakah kita akan menaklukkan mereka semua dengan paksa? Jangan terburu-buru. Yang mereka pedulikan hanyalah uang. Kita akan membuat mereka kehilangan segalanya. Pergi panggil Ding Hui. Sudah waktunya membiarkan mereka menyaksikan kekuatan sejati lembah dokter jahat. Lobi Hotel Kaihua. Sepertinya skala perjamuan malam ini cukup mega. Tentu saja ku dengar, keluarga-keluarga kaya dari seluruh negeri akan mengirim perwakilan. Bagaimanapun ini adalah upacara pendirian Balai Dokter Dewa. Organisasi macam apa Balai Dokter Dewa itu? Mengapa aku belum pernah mendengarnya? Tidak kusangka bisa menarik begitu banyak keluarga dan bisnis. Pelankan suaramu. Ku dengar Balai Dokter Dewa itu didirikan oleh seorang pengkhianat dari lembah dokter jahat. Orang yang datang kali ini. Mengji, tidak bisakah Anda memikirkan cara lain? Ibu aku sudah memikirkan setiap cara yang mungkin. Tapi, Tuan Mudagu tidak bisa ereksi. Apa yang bisa kulakukan? Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, salahkan Han Jiajun itu. Jika bukan karena dia, aku pasti sudah menjadi istri Tuan Mudagu sejak lama. Yaitu semua salah orang tua bangka itu. Dia mengambil momok seperti itu, merusak kebahagiaan seumur hidupmu. Tapi ibu, Anda tidak perlu khawatir lagi. Tuan yang juga berjanji padaku bahwa dia akan meminta gurunya untuk membantu. Aku dengar, guru itu adalah Han Jiajun. Kakak seperguruan bajingan itu. Aku yakin dia pasti akan menemukan cara. Aku harap begitu. Aku juga tidak ingin melihatmu menghabiskan seluruh hidupmu sebagai janda hidup seperti ini. Ibu juga merasa sedih. Aku tahu ibu. Aku mengerti segalanya. Keluarga Gu cabang tinggi ini, aku sama sekali tidak akan menyerah padanya. Bahkan jika aku harus menjadi janda hidup, aku menerimanya. Baguslah kalau kamu mengerti. Tanpa keluarga Gu, keluarga Sukita tidak ada harganya. Kita harus bertahan. Tapi siapa sangka bahwa Han Jiajun adalah ketua lembah-lembah dokter jahat. Seandainya aku tahu lebih awal. Tahu apa lebih awal? Lembah dokter jahat adalah masa lalu. Allah dokter ilahi adalah masa depan. Itu benar. Aku percaya bahwa Han Jiajun dukun itu tidak akan bisa datang hari ini. Semua orang tahu ini adalah perjamuan Hongmen. Jika dia tidak datang, maka jika kita mempublikasikannya lagi, lembah dokter jahat mereka akan hancur bukan? Permisi, kami terlambat. Han Jiajun, kau benar-benar berani datang. Kau benar-benar tidak takut mati. Apa yang perlu ditakutkan untuk datang? Apa kamu pikir kami seperti kamu? Orang yang begitu sombong dan serakah. Seorang pengecut yang takut mati dan ingin hidup. Han Jiajun, selain bersembunyi di balik wanita dan memamerkan lidah licinmu, apalagi yang bisa kau lakukan? Tepat sekali, seorang pria yang hanya The film was bersembunyi di balik translated wanita and tidak akan pernah narrated by pantas. M Media. Jika kau mengucapkan omong kosong lagi, percaya atau tidak aku akan merobek mulutmu. Kau berani, kau berani. Aku akan memastikan kalian semua tidak bisa meninggalkan pintu ini. Aku akan membuat kalian semua mati tanpa tempat pemakaman. Kau benar-benar berani memukulku. Aku memang memukulmu. Apa yang berani kau lakukan tentang itu? Cepat panggil seseorang. Cepat panggil seseorang. Ibu,
Dua ibu dan anak ini benar-benar menyedihkan. Sedikit pun mereka tidak tahu bahwa mereka telah dijual dan masih menghitung uang untuk orang lain. Tapi di mata orang lain, kalian hanyalah dua anjing penjaga. Menyebut mereka anjing akan menjadi penghinaan bagi anjing. Han Jiajun, seorang pria yang hanya bersembunyi di balik wanita. Pria macam apa itu? Apakah aku seorang pria atau bukan itu urusanmu? Benar. Ngomong-ngomong, apakah kamu Gu Shen King seorang pria? Kau, betapa kejamnya kau. Hari ini aku sama sekali tidak akan mengampunimu. Ya, tepat sekali. Kau pasti akan mati dengan mengenaskan. Soal kejam siapa bisa saingi kalian berdua? Lupakan saja. Tidak ada lagi buang-buang waktu di sini. Ayo pergi. Ketua Liu, mengapa Anda di sini? Apa kesalahan kami? Kalian berdua bodoh. Kalian baru saja membocorkan rencana hari ini. Kalian masih tidak tahu. Kalian berdua tahu tidak bahwa saat kami mengawasi dari belakang, kami berkeringat dingin. Apa yang kalian bicarakan? Mengatakan bahwa Ranjindita akan mati dengan nanan. Bukankah itu jelas-jelas memberitahunya bahwa ada jebakan di sini? Jika dia ketakutan dan pergi, kalian berdua akan bertanggung jawab. Ketua Liu, saya baru saja. Cukup Ketua Liu. Jangan marah pada dua orang bodoh ini. Untungnya Han Jiajun orang itu tidak menemukan apapun, hanya menganggapnya sebagai ancaman belaka. Sudahlah. Untungnya Han Jiajun, orang itu seorang dokter hewan. Tidak terlalu cerdas. Jika dia ketakutan dan pergi, oleh kalian berdua orang bodoh, aku akan melumpuhkan kalian. Masuk sana cepat. Jangan mengucapkan omong kosong lagi. Kalau tidak kalian akan lihat. Ibu, Mengji, bagaimana bisa kemanapun kita pergi? Kita tidak disambut. Ibu, hari ini Han Jiajun harus mati. Kita pasti lewati masa sulit dan temukan bahagia. Ya, kita harus membunuh bajingan itu. Hei Tuan Han, mengapa Anda benar-benar datang? Bukankah saya sudah memberitahu Ketua Gu, hari ini adalah perjamuan Hongmen? Terima kasih atas kebaikanmu, Tabib Ilahiu. Bahkan, jika ada Anggoju di dalam, aku tidak takut. Hei Tuan Han, Anda sama sekali tidak boleh tidak percaya pada kejahatan. Mereka benar-benar. Bagus kau Dokter Dewa, kau berani mengkhianati keluarga Gu. Diam-diam membocorkan informasi. Aku akan beritahu kepala Gu sekarang. Pak Tua Wang, jangan pergi. Mengapa tidak pergi? Kau mengkhianati keluarga Gu, dan kau tidak akan membiarkan orang membicarakannya. Aku. Pengkhianatan apa? Tabib Ilahiu hanya membuat pilihan yang tepat. Ngomong-ngomong soal pengkhianatan, itu adalah Gu Kunfeng dan Gu Xiang King ayah dan anak yang mengkhianati keluarga Gu terlebih dahulu, bukan? Aku muak. Gu Changsheng hanya tidak bijaksana. Gu Kunfeng dan putranya hanya membuat pilihan yang tepat. Pak Tua Wang. Tabib Ilahiu tidak perlu khawatir. Kamu akan baik-baik saja. Tapi Tuan Han, Anda seharusnya tidak datang. Hanya dengan ikan busuk dan udang ini, mereka masih tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Bagaimana kalau begini kamu ikut masuk bersama kami? Baiklah, hanya bisa begini. Aula perjamuan Hotel Kaihua. Itu Han Jiajun. Dia benar-benar datang. Dan Tetua Li, tidakkah mereka tahu bahwa hari ini adalah perjamuan Hongmen? Pada akhirnya, mereka masih terlalu muda. Jika Ketua Lembah Tul masih ada, hal-hal pasti tidak akan berakhir seperti ini. Patriark Shen, aku tidak menyangka kau melakukan perjalanan sejauh ini untuk datang ke sini. Tetua Li lama tidak bertemu. Anda masih berwibawa seperti biasa. Senten kepala keluarga Shen. Jadi Patriark Shen, kau juga ingin bergabung dengan Balai Dokter Dewa? Saya tidak. Saya datang khusus untuk menemui Anda, Tetua Li. Saya lega melihat Anda baik-baik saja. Aku mengerti Patriark Shen. Kau ingin melihat apakah lembah dokter jahat kita saat ini memiliki kekuatan untuk mengalahkan Balai Dokter Dewa, kan? Hei kakak senior. Berikan sedikit hormat kepada Patriark Shen. Jangan terlalu belak-belakan. Muka, dia sudah begitu tidak peduli. Datang jauh-jauh demi dukung kakak senior. Jadi pada titik ini, mengapa kita masih harus peduli padanya? Tetua Li, saya tidak. Patriark Shen, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Apakah kau memilih untuk berdiri bersama lembah dokter jahat kita? Atau kau memilih untuk berdiri bersama Balai Dokter Dewa? Tentu saja saya memilih untuk bergabung dengan Balai Dokter Dewa. Patriark Qin. Qin Hai,
Kau benar-benar tidak tahu malu. Han Jiajun Lirusue, kalianlah yang tidak tahu malu. Lembah dokter jahat kalian telah mengeksploitasi berbagai keluarga kami dan perusahaan begitu lama. Kalian bahkan tidak memberi kami waktu bernapas. Kalian hanya membuat kami bekerja untuk kalian. Kapan kalian pernah mempertimbangkan perasaan kami? Diam Qin Hai. Sejak adik juniorku mengambil alih sebagai ketua lembah, dia berkali-kali kurangi sumber daya darimu. Dia bahkan melepaskan jimat hidup mati dari tubuh kalian. Apakah kalian tidak memiliki rasa terima kasih sama sekali? Aku muak, jangan kira kami tidak mengerti. Sebenarnya ini tidak lebih dari 3 api pejabat baru saat menjabat. Kalian mengeksploitasi kami seperti ini, dan masih berharap kami berterima kasih kepada kalian. Tidak mungkin. Tepat sekali. Benar. Sedikit kebaikan remeh. Bagaimana itu bisa membuat kami berterima kasih? Han Jiajun, inilah situasimu hari ini. Jangan kira JT ketua lembah kau bisa semaunya. Kau adalah sesuatu yang istimewa. Kami dulu sedikit menghormatimu. Sekarang lembah dokter jahat. Hanyalah cangkang kosong, bukan? Apa gunanya? Han Jiajun, bukankah kau suka berakting? Ayo berakting lagi dan mari kita lihat. Han Jiajun sekarang lembah dokter jahat. Hampir semua keluarga afiliasi dan perusahaan telah datang untuk memberontak melawanmu. Sebaiknya kau bersikap masuk akal. Cepat berlutut dan bersujud. Mungkin aku masih bisa di depan ketua balai. Memohon untukmu. Benar. Berlutut-berlutut. Kalian semua. Qin Hai, kamu tidak benar-benar berpikir kamu sudah menggenggam kemenangan kan? Bukankah begitu? Hanya dengan beberapa dari kalian. Gelombang macam apa yang bisa kalian timbulkan? Murid senior di bawah ketua balai dokter dewa, Tuan Shang Hui, dan sudah tiba. Bawahanmu menyapa Tuan Jiang. Bawahanmu menyapa Tuan Shang. Kalian sungguh berani hianati aku. Tunggu saja, aku tidak akan melepaskan kalian. Bangun. Han Jiajun, aku tidak menyangka kau benar-benar berani datang. Aku hampir terkesan dengan keberanianmu, tapi hanya punya keberanian, tapi tidak punya otak. Tidak heran lembah dokter jahat di tanganmu telah jatuh ke keadaan seperti ini. Kau murid kakak senior berani berbuat begitu? Kau seharusnya memanggil adik junior sebagai paman bela diri. Paman bela diri. Tidakkah kalian semua menyadari situasi saat ini? Apakah kau masih berpikir kau adalah pemimpin lembah dokter jahat dari dulu? Tepat sekali. Kami semua sudah meninggalkan lembah dokter jahat. Kami sekarang berafiliasi dengan Olah Dokter Ilahi. Kami sama sekali tidak punya hubungan dengan lembah dokter jahatmu. Konyol. Sama sekali tidak bisa dimaafkan. Nona Feng, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi hari ini. Aku sudah menyiapkan secara khusus hadiah besar untukmu. Ayah, Meng Men, ayah, ada apa denganmu? Meng Meng, maafkan aku. Ayah juga sudah bergabung dengan Olah Dokter Ilahi. Ayah, kau adalah ketua Olah Dewa Perang. Bagaimana bisa kau melakukan ini? Han Jiajun, bahkan sandaran terakhirmu. Ketua Olah Dewa Perang telah memilih untuk bergabung dengan Olah Dokter Ilahi. Kemampuan apa lagi yang kau miliki? Kau ketua lembah-lembah dokter jahat. Apa gunamu lagi, Meng Ji? Untung kau menceraikan si tidak berguna ini. Kalau tidak, kau akan terserat olehnya. Diam. Kau tidak punya hak untuk bicara di sini. Kau wanita celaka. Bahkan ayahmu telah memilih untuk bergabung dengan kami. Apa yang masih kau sombongkan? Bajingan. Patriark Feng, mengapa Anda juga memukul saya? Kita berada di pihak yang sama. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau menghina putriku. Tuan muda Gu. Patriark Feng, kau harus berhenti selagi bisa. Hanya, meskipun pemimpin Olah ini sudah bergabung dengan Olah Dokter Ilahi, aku sama sekali bukan seseorang yang bisa kau perintahkan. Tuan Shang, tolong demi keluarga Gu. Aku mohon pemimpin Aula Feng untuk memaafkannya. Pemimpin Aula Feng, tolong jangan pedulikan dua tokoh kecil ini. Baiklah demi Tuan Shang. Aku akan melepaskannya kali ini. Han Jiajun, apa yang masih kau banggakan? Bahkan ayah mertuamu telah memilih untuk bergabung dengan kami. Mari kita lihat berapa lama kau bisa tetap sombong. Han Jiajun, tidakkah kau penasaran? Ayah mertuamu Dewa Perang. Mengapa dia tidak membantumu? Malah dia bergabung dengan kami. Apa yang begitu sulit tentang itu? Kamu pasti meracuninya terlebih dahulu, lalu menemukan cara untuk mendetoksifikasinya. Tapi di dalam penawar racun itu, kamu menambahkan sesuatu untuk mengendalikan orang. Menggunakan itu untuk mengancamnya kan? Apel, bagaimana mungkin kau bisa tahu sejelas itu? Bodoh, ketika kalian meracuni ayahku. Kami ada di sana menyaksikan. Aku tahu kau ada di sana. Tapi bagaimana mungkin dia juga ada di sana? Kamu memusatkan semua perhatianmu pada ayah mertuaku. Apa jadi itu berarti? Kau tidak diracun.
Menantu yang berharga, bagaimana aktingku? Sejujurnya, ayah mertua itu cukup mengerikan. Tapi untuk para idiot ini, itu sudah pasti cukup. Benarkah aku pikir aku berakting dengan sangat baik? Tidak mungkin jika kau tidak diracun. Mengapa harus membuat sandiwara seperti itu? Bodoh tentu saja itu untuk membuat kalian merasa aman yang palsu. Jam berapa sekarang? Han Jiajun, apa maksudmu? The film was translated and narrated by M Media. Halo ayah. Apel. Halo. Ayah ada apa? Ayah. Sial Han Jiajun. Apa yang sudah kau lakukan? Ini sangat sederhana. Aku hanya mengirimkan balai dewa perang. 100.000 pasukan kuat. Untuk memusnahkan keluarga Sun Ji Endong kalian. Sama seperti keluarga Qi. Tidak mungkin. 4 dewa perang dari Ola Dewa Perang. Dan semua jenderal perang. Semuanya di bawah pengawasan kami. Tidak ada pergerakan yang tidak biasa. Dari mana pasukan 100.000 orang datang? Mereka pasti berbohong kepada kita. Aku benci. Apel. Kau harus bertahan. Bertahanlah. Ayah ada apa? Keluargaku sudah tamat. Tidak mungkin. Tidak mungkin kau berbohong padaku kan? Berbohong padamu aku baru saja menerima telepon. Markas besar keluargaku kita sudah dihancurkan. Semua ahli elit kita sudah dimusnahkan. Han Jiajun itu kamu. Kau yang melakukannya kan? Keluarga Gu sudah tiada. Kalau begitu masa depanku juga hilangkan. Ibu, Benar aku melakukannya, jadi kenapa? Kamu tidak hanya mengkhianatiku, tapi bahkan berpartisipasi dalam merencanakan pembunuhan ayahmu sendiri dan kakekmu. Apakah keluarga seperti itu masih punya alasan untuk ada? Aku membenci. Sekarang giliranmu. Apa Han Jiajun? Kau sangat kejam. Kau benar-benar memusnahkan seluruh keluarga Shen kami. Shanteng kami baru saja memberimu kesempatan. Siapa yang menyuruhmu untuk tidak menghargainya? Cukup berlindung pada kakak senior. Ini adalah konsekuensi dari mengkhianati lembah dokter jahat kita. Nada yang sombong sekali. Pemimpin aula. Han Jiajun benar-benar sombong, mari kita singkirkan dia. Hanya. Guru jadi begitulah. Anak itu Han Jiajun. Sudah lama mengetahui racun yang kami berikan kepada Feng Yuanshen. Dan bekerja sama untuk membuat sandiwara besar. Dia memobilisasi 100.000 pasukan dari Ola Dewa Perang dan memusnahkan semua berbagai keluarga. Adik seperguruan. Kau benar-benar penuh kejutan bagi orang tua ini. Kakak senior, aku menerima hadiah yang kamu berikan padaku. Tentu saja, hari ini, aku juga sudah menyiapkan hadiah besar untukmu. Bagaimana? Apakah kamu menyukainya? Guru, biarkan aku membunuh anak itu. Untuk membalas dendam semua orang. Suamiku biar aku yang melakukannya. Meng Min. Jatuhkan dia. Ya, suamiku aku sudah mengikuti pengaturanmu. Mengaktifkan milik ketua lembah tua, miliaran aset, dan menyelesaikan akuisisi perusahaan terakhir. Sekarang, semua perusahaanmu, semuanya telah dialihkan ke lembah dokter jahat. Sialan. Orang tua ini benar-benar meninggalkanmu aset yang begitu besar. Dengan hak apa? Kakak senior, aku akan memanggilmu kakak senior untuk terakhir kalinya. Beraninya kau bertanya dengan hak apa? Apa sebenarnya kesalahan orang tua ini? Mengapa? Orang tua itu menolak bahkan dalam kematian untuk menyerahkan posisi itu kepadaku. Bersikeras menyerahkannya kepada pemuda biasa ini. Zhou Hong, bahkan sekarang, apakah kau masih tidak mengerti? Kakak senior. Guru tahu karaktermu saat itu. Jika posisi lembah tabib jahat diserahkan kepadamu, maka mereka yang akan menderita adalah orang-orang di seluruh dunia. Aku menolak menerima ini. Dunia ini selalu menghormati yang kuat. Kekuatanku lebih besar. Maka aku pantas mendapat kekuatan lebih. Han Jiajun, meskipun kau sudah menghancurkan segalanya, kau tetap akan tamat hari ini. Aku akan membunuhmu sekarang. Sebenarnya ada satu hal yang selalu belum memberitahumu, guru orang tua itu. Alasan dia tidak mewariskan posisi ketua lembah kepadamu adalah karena kamu tidak akan pernah bisa mempelajari 13 jurus jarum emas Giok Hampa. Tidak mungkin. Dengan bakatku pasti bisa ku pelajari. Mungkinkah? Tepat sekali. Aku adalah tubuh suci 9 yang bawaan.
Apel. Untuk kultivasi harus pakai tubuh suci 9 yang. Tepat sekali kalau tidak menurutmu mengapa guru lembah tabib jahat kita. Dia disebut bisa menghidupkan orang mati. Pahlawan berani lawan Raja Neraka demi hidup. Justru karena keterampilan ini. Kamu bukan tubuh suci 9 yang bawaan. Jadi kamu tidak akan pernah bisa mempelajari jurus ini. Aku menolak menerima ini. Mati. Kakak senior. Biar ku beritahu. Apa sebenarnya jarum emas Giok hampa itu? Sungguh tidak masuk akal. Hari ini aku harus membunuhmu. Kau sebenarnya seorang guru besar. Kakak senior kamu sudah tua. Kamu tidak lagi termasuk dalam era ini. Aku menolak menerima ini. Jia Jun, aku salah. Maukah kau memaafkanku? Aku menyesalinya. Aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Aku mohon padamu, maafkan aku. Kumohon, ya, kau dan Meng Ji cinta bertahun-tahun. Ayahmu juga sudah menjagamu dengan baik. Baik secara emosional maupun logis kau seharusnya. Kebaikan Paman Su. Aku sudah lama membalasnya. Adapun kalian berdua, aku tidak akan membunuhmu. Aku ingin kalian menghabiskan seluruh hidup kalian. Hidup dalam penyesalan. Adapun aku sekarang memiliki wanita cantik di sisiku. Apalagi yang bisa ku minta? Suamiku, kalau begitu kamu milikku malam ini. Tidak, aku juga menginginkannya. Tidak, dia milikku. Kalau begitu bagaimana kalau kalian bertiga menyerangku malam ini? Aku bisa mengatasinya. Tidak tahu malu. Tidak tahu malu.